Permintaan maaf terucap dari mulut Prabowo usai dirinya meninjau posko pengungsian SMP 2 Wihpesam Bener Meriah, Aceh. Dalam kunjungannya, Prabowo mengatakan jika pemerintah akan segera memberikan solusi hunian bagi para warga terdampak bencana. Tidak hanya berhenti pada efek bencana, Presiden Prabowo juga akan menangani penyebab peristiwa besar di 3 wilayah Sumatera bagian utara tersebut. Dirinya secara langsung meminta kepada seluruh kepala daerah terkait untuk mengawasi praktik penebangan hutan ilegal dan sembarangan. Bagaimana kabar terbaru soal hal ini? Apa saja berita-berita terkini tentang penanganan bencana di Sumatera? Simak ulasannya hanya di Detik Sore. Menuju ke Sumatera Barat, Detik Sore akan melaporkan kondisi terkini wilayah di Sungai Batu Pusua, Pauh, Padang. Seperti dilaporkan jurnalis Detikom di lapangan. Luapan dari sungai tersebut membuat belasan warga yang berada di sana harus dievakuasi. Bagaimana situasi terbaru di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikom dari lokasi. Jelang matahari terbenam, Detik Sore akan mengulas tren lari di nomor ultra maraton. Belakangan, olahraga ini berkembang pesat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai ajang lari jarak ultra di berbagai daerah. Salah satu pelari ultra maraton tanah air adalah Hendra Siswanto. Bagaimana awal mula dirinya terjun ke dalam dunia lari? Apa saja menu latihan yang menjadi kunci ketahanannya dalam lari jarak jauh? Temukan jawabannya dalam segmen Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Quincy Denif. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers semuanya, apa kabar? Selamat hari Senin. Bukan di gue, di Quincy. Bukan di gua, di situ. Nonton Instagramnya Detik Sore Detikers. Di sana ada clue dari hasil Udah naik belum kata sih? gitu. Udah ya? Terusnya udah ya, kalau belum naik kita sanksi aja mereka. Kita post di IG pribadi kita aja. Iya benar. Selamat hari Senin, happy Monday everyone. Yeay. Welcome back to Detik Sore. Semoga semuanya semangat. Kemarin kan habis recharge Ya, ya. betul. Mm. Weekend yang dinantikan banyak orang karena kenapa? Karena makin kesini gue makin menghitung hari menuju kenapa? akhir tahun. Lu selalu deh kalau ketemu gua kayak menghitung hari Masa nih, sih? menghitung hari. Enggak, Kayak itu gue lakukan orang-orang- cuma di akhir-akhir tahun ini, Queen. Oh, kenapa? Gue kayak lagi ngomong ke ini, ke Ratu Elizabeth, ngomongnya Queen. Queen. Enggak, itu gue udah lakukan sejak awal atau akhir November ya. Iya, akhir Iya. November kayaknya. Terus gue bilang karena gue udah setahun nggak balik ke Pekanbaru kan. Terus kayak Oh, lu asalnya dari sana. iya, terus kayak excited gitu. Perubahan apa yang ada di Pekanbaru setelah wali kota baru dan juga gubernur baru ya di sana ya. Walaupun gubernur udah ditangkap sama KPK ya. Waduh. Nggak usah balik dulu. Takut lu yang diangkat nanti. Waduh. Di PLT. Itu. Dan ini udah berapa ya? H-10 from Christmas ya. Iya. Iya, bahkan Cepet 9 banget ya? lah ya. Iya bener, cepet banget emang. Baliknya kapan? Balik kampungnya? Hari Minggu depan. Oh, ini minggu maksudnya. depan. Iya, hari Minggunya minggu ini. Tanggal Itu berapa tuh? maksudnya minggunya minggu depan apa minggunya minggu Iya, ini itu tuh? dah. Bumil bingung Iya, nih. itulah 21. Oh, ya sebelum Natal. Iya, sebelum Natal ke sana. Jadi menghitung harinya lebih ke sana walaupun in a way di tengah kita menghitung hari ini gue cukup penat gitu dengan segala macam berita-berita bencana dan juga duka yang menyelimuti Indonesia menuju ke akhir tahun ini. Banyak banget kan? Banyak banget, ada banjir lah. Iya, mulai dari bencana alam sampai bencana yang dibikin sama manusia sendiri. Walaupun bencana alam itu juga indikasinya ada sih yang dibikin sama manusia sendiri ya. Iya, betul. Jadi kemarin tuh di Jakarta kan akhir pekan juga diwarnai sama beberapa macam kericuhan juga. Mulai dari ini kericuhan di Kalibata yang Mata Elang. Oh. Ya, tahu nggak yang Enggak lagi. jadi mulai dari gara-gara ada yang tersulut emosinya gara-gara diperlakukan tidak baik lah sama si debt collector Mata Elang ini gitu. Oke. Jadi pada akhirnya bermuara ke kericuhan yang saling bahkan ada korban jiwa di situ. Hah? Iya, ada korban jiwa dan bahkan juga warga juga ikut
kena jadinya padahal tadinya warga tuh nggak ikutan di situ gitu loh. Waduh, itu di Kalibata tuh. Di Kalibata. Terus habis Oh. itu kebakaran kan di Kramat Jati juga di pasar induknya. Iya, iya. Terus apalagi ya? Ada banjir di Bali. Sama di Padang juga ya. Padang susulan ya, Ah. banjir bandang lagi. Kayak nggak habis-habis nih akhir tahun apa? Akhir Gimana tahun apa gimana makin sih? dar-der ya. Kayak kita harus muasabah deh, Queen. Menurut lo apa dosa terbesar dari Indonesia? Sampai Indonesia dikasih ya? cobaan kayak gini sama Tuhan. Kita dosa masing-masing dulu gimana? Kalau Indonesia Dosa takut gue yang dituntut nanti. Iya sih, benar sih. Mumpung juga akhir tahun tuh biasanya kan dalam momen kita refleksi Refleksi ya. diri, iya. Kayak apa nih kurangnya kita selama setahun ini. Kurang Banyak ya? duit. Gue pengen dalam POV yang bersyukur, jadi iya. gue nggak mau bilang dari sisi kurang duit itu ya, lebih ke karena kurang bener lo ngatur duit lo, ya gak sih? Kurang bisa memanage. Iya, kurang Iya. bener manage-nya. Mm-mm. Ya bener, setuju gak lo kayak gitu? Gue setuju setiap tahun begitu. Iya karena refleksi gue sih, orang tuh sebenarnya nggak pernah ada yang namanya kurang duit, ada terus Iya. lagi lo masih hidup dan bisa kerja juga. Nggak ada tuh harusnya yang namanya kurang duit itu, walaupun katanya kemiskinan itu dibentuk melalui sebuah sistem ya. Tapi tetap saja lo bisa kok tetap ngontrol apa yang lo bisa kontrol, yaitu dari diri lo sendiri. Bisa, gitu. bisa. Dan kalau misalnya juga lagi ada duit nih, lo percaya gak sih sama statement jangan bilang gak ada duit, bilang aja belum ada. Oh, Soalnya gitu. Itu manifestasi. Kalau Oke. kalau bilang gak ada, ya gak akan ada terus. Dulu gue melakukan itu, sekarang enggak sih. Oh, iya. Kalau emang gue nggak mau ngasih ya gue nggak akan ngasih, lebih kayak Oh, gitu iya, aja. iya, Jadi iya. lebih bijaksana aja untuk misalnya nolak gitu. Misalnya ada orang yang pengen minjem, buat apa dulu kebutuhannya misalnya. Iya. Kalau memang ada solusi yang bisa gue carikan, akan gue berikan. Nah, kalau memang bantuan itu rasa-rasanya cuma bisa gue yang melakukan, ya akan gue usahakan bantu gitu. Tapi kalau emang gue tidak melihat ada sesuatu yang Urgent gitu urgent ya. untuk orang ini dibantu, nggak usah. Karena sukanya tuh orang yang suka tiba-tiba kayak gitu, biasanya kebutuhannya gara-gara hal-hal yang nggak baik. Judi Iya. online misalnya, Pinjol. investasi bodong. Iya. Baru udah dibilangin, jangan sembarangan ngeklik link. Masih tetap. Masih klik. Kan udah dibilang kalau dono, kasino. Wow. Oh, arahnya ke situ. Iya. Kelihatan beda umur aja. Tapi kebetulan kalau gue urgent nih mau lahiran. Oh iya dong, kapan itu di the day-nya? Januari 20-an lah. Gak tahu tanggal Januari, exactnya karena berarti maunya normal. zodiaknya Apa tuh namanya? Capri. Capricornus. Harus monus agak ya. kejagung-jagungan ya, Cornus. Nah kan lu Oh, nggak mau Capri. kalau minjeminnya untuk yang kebutuhan tidak baik. Kalau ini ada kan untuk nih. melahirkan seorang ke manusia situ lagi. arahnya. Bisa juga ya. Iya dong. Bisa ya. Waduh, kita doakan semoga Quincy bisa lancar persalinannya ya. Berarti ini H-30 lah ya. H-30 lah kurang Udah berapa lebih. week berarti nih? Ini besok 35. 35. Bagi 4 dah detikers. Jadi Iya. berapa? Lo apa? Water birth atau apa? In the air birth. Oh, in the air. Udah kayak Phil Collins, in the air tonight. Speaking of kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, gue mau kasih sedikit update nih detikers dari musibah ini. Jadi katanya udah ada 350 lapak pedagang di sana yang hangus terbakar. And fakta uniknya dari Pasar Induk Kramat Jati ini adalah lokasi pertama gua liputan di lapangan sebagai seorang jurnalis. Oh ya? Ya, pertama kali gue ditugaskan untuk liputan. Ketika gue ditunjuk menjadi seorang jurnalis, gue diminta untuk ke Pasar Induk Kramat Jati ini. Tahun Keren, berapa ingat gak? 2016. Udah lama ya. Gak selama itu. Nah, maksudnya lo What are you loyal trying to banget. figure it out? Nggak, berarti seorang Edo ini loyal sekali dalam pekerjaannya, which is good. Iyalah, kan jarang-jarang ada orang yang loyal sama pekerjaannya kayak gue kan. Iya, ada lagi di depan gue sini sangat loyal. Saking loyalnya ya begitulah. Ya. Jadi ini 350 kios katanya. Wah, kita berdua turut berduka cita. Iya. Mendalam buat para pedagang karena kita tahu pasti ini banyak kerugian yang dihasilkan pada akhirnya ketika kebakarannya menyasar ke
lokasi seperti pasar Pasar. seperti ini ya. Iya betul. Dan ini mau akhir tahun lagi. Kenapa? Seingat lo kan lo pernah ke sana Oh nih. macem-macem, namanya juga pasar induk, jadi dia semua dagangan tuh di sana kan dikumpulinnya sampai pasar-pasar pedagang-pedagang dari pasar lain juga ke sana. Yang paling banyak tuh di sana daging sapi ada, Oke, daging ayam, buah-buahan kayaknya tuh ya. apa bahan pangan seperti bawang, cabe, apalagi sih bahan pangan, udah lama gak ke pasar nih gue. Bawang, cabe, terus Sayur-sayuran. sayur-sayuran pasti. Buah-buahan Terus pasti juga tuh. buah-buahan juga ada tuh di bagian depan tuh buah-buahan tuh pokoknya. Wah rame deh pokoknya. Gua cukup apa namanya tersayat hatinya ketika mendengar ada kebakaran nih di Pasar Induk Kramat Jati. Tapi alhamdulillahnya ini orang Indonesia selalu ada untungnya ya. Ada bright side-nya pasti. Polisi memastikan nggak ada korban jiwa di kebakaran Pasar Induk Kramat Jati ini, Detikers. Tapi ya yang pasti ini saat ini masih diselidiki sebenarnya apa penyebab dari kebakaran ini. Iya. Katanya sih ada percikan api dari bagian atas kios katanya awalnya. Berarti ini satu ketika kios dihubungi. ya? Mungkin dari satu kios dulu ya. Dan dimulainya katanya jam 7.29 Iya pagi. masih rame banget itu. Iya, jam-jam pedagang. peak ya. Betul, walaupun ya jam 7.29 tuh sebenarnya udah mulai. Stok-stok terakhir biasanya. Iya, karena mereka mulai jualannya kan dari dini hari sebenarnya kan. Iya. Mungkin mulai ramainya di pasar yang lain yang bukan induk gitu. Iya bisa jadi sih. Walaupun memang masih tetap banyak sih di sana. Nah, tim Puslapfor sudah diturunkan untuk menyelidiki dugaan awal penyebab dari kebakaran yang terjadi ini. Dan setelah seluruh rangkaian pemadaman ini dinyatakan selesai, baru nanti akan dipasang garis polisi untuk kemudian dilakukan olah TKP. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah memberikan arahan juga untuk meminta supaya keselamatan pedagang dan warga sekitar jadi prioritas utama. Dan peristiwa ini sebenarnya juga sempat memicu kepanikan warga juga. Pasti. Karena pasti ini besar sekali apinya ya, since ada 350 kios yang terbakar. Iya. Dan di situ juga lokasi padat penduduk juga kan di Kramat Jati itu, dekat sama Condet. Kramat Jati Iya, dekat sama iya. Condet. Ada beberapa kos-kosan juga apartemen juga di sekitar situ. Iya. Ya untunglah tidak ada korban jiwa, tapi mudah-mudahan ini bisa segera dicari penyebabnya seperti apa sehingga mitigasi kebakaran di masa-masa ke depan itu bisa dilakukan semaksimal mungkin. Iya, semangat untuk para pedagang Pedagang. di sana, terutama pedagang buah nih. Soalnya semua kios yang terbakar ternyata merupakan kios pedagang buah. Oh gitu. Wah ini bagian depan berarti. Bagian depan ya berarti Iya, ya. bagian Ha, ha, depan ha, ha. pedagang buah nih. Ya, Oke, semangat oke. terus. Semoga bisa cepat kembali berjualan ya. Ya, betul. Mau Mau Natal, Natal lagi, iya. buah tuh juga lagi banyak yang mahal tahu, karena kan Iya, kenapa sih? kayak misalnya jeruk Medan. Heeh. Jeruk Medan ya kan medannya lagi berduka. Oh, oke. Walaupun banjirnya sudah tertangani tapi tetap kan asalnya ada yang dari Brastagi, ada yang Iya. dari Tapanuli Tengah gitu. Jadi kebunnya dari situ sehingga beberapa buah-buahan yang dari situ tuh juga ikut mengalami kenaikan. Kemarin Iya, gue iya, beli jeruk Medan yang biasanya harganya 28.000, 27 atau 25, Per kemarin kilo tuh? 35 iya per kilonya. Oh, oke. Pisang Ambon lagi nggak ada apa-apa mahal terus. Kira-kira karena apa ya? Apakah karena lagu-lagu timur lagi banyak yang Oh, iya. Lagi minta? hits ya? Iya lagi hits. Jadi apa-apa orang sekarang kalau mau makan harus pakai pisang Ambon Oh iya. supaya pica-pica. Kenapa ketawa sih? Kenapa? Wah, bisa jawab nggak ya kita? Aduh, sebagai anak Detik Finance, gue cukup tertantang sih menjawab ini. Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Muara Baru, Pasar Induk Cipinang. Cipinang tuh pasar induk ya benar, tapi dia banyakan beras di sana. Senen ada nggak sih pasar ini? Iya, Senen. Iya kan? Iya ya? Ada Senen nggak sih? ada ya? Tapi Senen tuh gede juga masalahnya. Kayak iya deh, ada deh Pasar induk thrifting kalau Senen. Bisa dihitung dengan jari tapi ya itulah. Mm-mm. Waduh. Seolah-olah gue adalah ekonom ya yang sudah mengumpulkan data. Tapi logika aja kalau misalnya ini buah kan mayoritasnya kan. Iya buah. Berarti ya harga buah bisa jadi mahal gara-gara kekurangan supply. Tapi apakah berlaku untuk daerah situ doang? Lanjut pertanyaannya. Untuk sekitarnya juga pasti. Iya Karena nggak kan sih? supply dari
pasar-pasar yang ada di induknya, Jakarta bersumber dari pasar induk, salah satunya Keramat Jati ini pasti juga Iya. akhirnya berpengaruh. Cuma harapannya sih tidak berpengaruh banyak tinggi karena kan mestinya ada supply dari daerah lain juga. Karena kan supply Iya. ini datangnya juga bukan dari Jakarta tapi dari daerah lain gitu. Sementara daerah lain ini kalau memang masih bisa memberikan supply yang baik, ya harusnya tidak begitu berpengaruh terhadap kenaikan harga. Iya, semoga warga masih bisa mengkonsumsi atau membeli buah dengan harga yang wajar ya. Di daerah situ ya. Pun juga kan buah bukan apa ya, bukan primer kan, kebutuhan primer kan buah kan. Maksudnya bisa Oh iya. dikonsumsi dengan wajar gitu. Oh iya iya iya. Tapi Nggak gue yang selalu kayak- stok buah sih tiap hari. Lu iya nggak? Oh ya pasti. Tapi kan lo buahnya nggak beli dari Keramat Jati. Tapi bisa Enggak. jadi yang jual buah yang lo beli itu Itu belinya dari ada- Keramat iya, Jati. bisa jadi kan, Iya, bisa jadi iya. grade A-nya tuh diambil gitu misalnya. Iya. Kan lo biasanya belinya di supermarket impor kan. Enggak sih. Kenapa gitu ya? Oh gue Iya. looksnya orang kaya ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan Dia sih. sudah menjustifikasi dirinya sendiri guys. Jadi gitu. Jangan lupa berdonasi Detikers kalau misalnya ada yang buka donasi gitu karena kan banyak banget sekarang musibah soalnya ya Iya. nggak cukup bantuan dari pemerintah doang, kayaknya butuh ada kegercepan juga dari kita ini kan warga, bantu warga juga kan. Betul. Sama ada juga nih berita duka lagi Detikers Betul. datang dari Sumatera bagian utara. Yaitu Kampung gue dong. oh iya ya. Iya. Nah, ini pembangunan sekolah nih, Do. Apa tuh? Ada apa di sana? Rusak. Banjir lagi? Iya. Oke. Akibat banjir Sumatera yang dimulai pembangunannya ini dimulai Februari 2026. Oke. Oh, berita baik dong. Oh, Karena sekolahnya iya. mau dibangun. Sekolah yang rusak akibat banjir. Oke. Ini kurang tanda baca jadinya ya. Bumil marah-marah kan? Jadi sekolah-sekolah yang terdampak gara-gara banjir kemarin itu mau Iya, dibangun mau dibangun lagi. ulang. Kapan katanya? Februari tahun depan. Oh, Kalau Valentine. semuanya lancar. Oh, Valentine ya. Ngerayain Momennya harus ke situ ya. Iya. sebagai bentuk kasih Betul, sayang. betul. Merayakan Hari Kasih Sayang 2026, kita akan bangun kembali sekolah di Sumatera mulai Februari 2026. Betul. Jadi pembangunan sekolah rusak akibat bencana banjir bandang di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Ini akan diupayakan mulai Februari 2026. Terus juga ada penghimpunan data terkait sekolah yang terdampak bencana lengkap dengan skala kerusakannya. Udah gitu sebanyak 208.000 siswa dan 19.000 guru serta tenaga kependidikan. Ini menjadi korban kan, terdampak secara langsung. Nah, ada 3 skenario yang ditetapkan nih Detikers untuk pembangunan ini. Pembelajaran darurat 0 sampai 3 bulan, ini sembari menunggu pembangunan ya. Pembelajaran darurat 0 sampai 3 bulan ditujukan bagi sekolah yang terdampak, tetapi masih memiliki ruang kelas yang layak pakai. Pastinya. Lalu juga Mendikdasmen menyebut sekolah yang menerapkan skenario pembelajaran darurat ini akan memberlakukan sistem belajar bergantian atau shift-shiftan. Ini kayak zaman dulu banget berarti. Pernah nggak ngalamin? Sekolah sif-sifan. Pernah banget. Pernah kan? Gue di pelosok soalnya sekolahnya. Ih, gue di Jakarta juga pernah. Ya berarti Jakarta skalanya masih pelosok waktu lo sekolah. Utara sih emang gue. Oh, lo di utara. Iya. Lumayan pelosok sih itu. Lumayan. Gue kalau udah ada agenda liputan di utara terus ngeluh kayak Utara ngeluh mana gitu. dulu yang lo bikin ngeluh? Ke daerah Muara Baru. Oh, gue beda. Angke, gitu-gitu. Itu utara, iya sih utara, cuman jauh kan. Jauh kan, apalagi kalau udah ke arah PIK sana. Wah, itu jauh banget. PIK 2 segala macam. Iya, ngeluhnya bukan karena apa Detikers, karena kan kita harus menempuh perjalanan cukup jauh nih dari misalnya gue dari terakhir Dari kantor lokasi ya? liputannya adalah di Kementerian Pertanian di Ragunan, itu kan ujung selatan kan. Benar. Terus disuruh ke ujung utara dalam waktu nih sebentar lagi katakanlah 1,5 jam lagi tuh agendanya bakal berlangsung di sana karena Iya, kita iya, memang iya. mobilitasnya lumayan dar-der-dor kan kalau wartawan. Jadi kalau pas lagi ada ditugasin digeser gitu Iya. lumayan dakdikdukser. Aduh, gimana nih? Gue bisa telat nih gitu. Lu naik apa dong berarti waktu itu? Nggak tahu kan lo, kita ada buruk. Hah? Apaan tuh? Dia kata buruk. Enggak, ya naik ojol jadinya. Cuma ya Oh, kita oke. ya kejar-kejaran waktu. Iya, Gua iya. zaman itu memang lumayan ini sih, apalagi kalau misalnya pas lagi jam berbuka puasa tuh disuruh berpindahnya. Karena iya, itu iya, macet iya, banget iya. pasti kan. Ada banget migrennya ketika di jalan tuh. Apa yang membuat lo kayak
menumbuhkan semangat lagi di tengah Uang. kegetiran. Wow, sangat Ya kan? jujur. Kita bekerja untuk uang kan. Iya sih. Iya, dan pada akhirnya seiring dengan kita ngelakuin itu terus-terusan ya kita juga kan senang. Ternyata Ya. pekerjaan yang kita lakukan ini ada dampaknya juga loh gitu. Berarti motivasinya uang ya. Pertama Bayarannya uang. gede berarti ya Edo ya. Ya bekerja pasti kita Oh, dikasih iya. uang dong ya. Pantes dari 2016 ya. Gak usah diulang-ulang. 2016. Gak usah diulang-ulang. Udah 9 tahun ya Do ya. Ya Allah, dihitung lagi waktunya sama dia. Pokoknya kita nantikan di Sumatera ini segera pulih ya. Amin. Jangan lagi deh datang nih banjir-banjir susulan ini, walaupun itu tidak bisa kita Soalnya tolak lagi musim juga. sih. Iya, karena kan Iya. itu kondisi alam gitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah punya jalan keluar gitu untuk bisa memitigasi risiko ini seminimal mungkin. Iya. Jadi warga-warga yang saat ini membutuhkan pertolongan untuk merehabilitasi apapun itu, mulai dari bangunan-bangunan di sekitarnya, rumahnya, sampai dengan mentalnya sendiri, itu bisa segera teratasi dengan cepat gitu. Amin. Ini kalau lihat dari data BNPB sih ada 967 fasilitas pendidikan yang rusak dari banjir di Sumatera ini. Jadi it's not a small amount of money untuk recovery ini semua. Belum lagi ada 1.600-an fasilitas umum yang rusak. Fasilitas kesehatan juga 219, rumah ibadah 434, kantor itu 290. Jadi banyak sekali, belum jembatan juga 145 yang rusak. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan dana untuk merehabilitasi ini semua. Tapi ya mudah-mudahan ini we got this ya. Pastilah, makin hari makin banyak kok gue lihat di media sosial yang menggalang dana. Secara individual, maksudnya mereka yang menginisiasi memang, entah itu influencer atau mungkin podcaster kayak gitu. Walaupun jumlahnya mungkin dari yang kita sudah kumpulkan ini secara swadaya tidak cukup besar jumlahnya untuk membantu semua yang terdampak di sana, tapi paling enggak itu sudah jadi kontribusi kita untuk bisa memulihkan saudara-saudara kita di sana. Ditambah juga nanti kegercepan dari pemerintah yang kita harapkan bisa segera mungkin merecovery teman-teman kita yang ada di sana ya. Yes, betul sekali. Kita hold on dulu karena kita mau ke jalanan. Ada Brigadir Ade yang akan menyampaikan kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya sore hari ini. Selamat sore, Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Quincy. Kita minta Quincy tebak di mana lokasinya, Quincy. Jakarta Selatan. Bukan orang Jakarta loh berarti. Emang BSD salah sih. kan Brigadir Ade? Di mana nih Brigadir Ade? Salah. Cawang Uki, Jakarta Timur. Cawang Uki, Uki. Jakarta Timur. Ya, itu mah tempat apa? Quincy ini kabur-kaburan dulu bolos sekolah. Kenapa gue PGC kan lu? Cililitan. Silakan Brigadir Ade untuk laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Quincy. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah PGC Cililitan. Arus lalu lintas di kawasan ini terlihat dapat melaju dengan kecepatan normal selepas traffic light, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan cek kembali atribut berkendaraan Anda, cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dari kawasan ini juga banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum, harap bagi para pengendara untuk tetap antisipasi banyak Audionya hilang. Brigadir Ade, kami kehilangan suara dari Brigadir Ade di sini, jadi suaranya tidak terdengar sama sekali. Tadi sudah sempat
disampaikan sedikit ya Mhm. soal lalu lintas yang ada di sekitar Cawang Uki. Terlihat tadi sebenarnya dengan secara kasat mata lalu lintas masih berlangsung dengan lancar. Ya, Karena betul. masih jam segini juga Masih ya, wajar cuaca ya. di luar sana juga cukup terik nampaknya. Terlihat tadi Iya. Brigade wajahnya shining, shimmering, splendid ya. Emang Walaupun fokusnya di tanpa itu brigadirnya juga. ya. Brigade bisa Ah, kita sudah sapa tersambung. kembali. Halo Brigadir Suaranya Ade. boleh dicek lagi? Nah, kita belum bisa Belum. dengar suaranya nih Brigadir Ade. Masih belum sayang ada sekali. suaranya nih. Tadi di tengah-tengah ya Iya. menyampaikan dari arah Pancoran belum kedengeran tadi. Brigade boleh kita coba kembali? Cek mic, cek mic. Sayang Masih sekali. belum, iya. Masih belum. Tapi aku tahu Brigadir Ade lagi ngomong selamat sore Edo dan Quincy gitu. Kelihatan dari mulutnya. Membaca gerak bibir ya. Coba Iya. baca lagi apa yang dikatakan Brigade Ade. Halo, selamat sore Edo dan Quincy. Tapi kita belum bisa dengar suaranya Brigade, mohon maaf sekali. Iya nih, Nanti terganggu. mungkin kita coba sambungkan kembali ya. Sambil kita perbaiki koneksinya untuk di kesempatan selanjutnya. Brigade Ade, terima kasih banyak Terima untuk laporan kasih Brigadir sedikitnya Ade. tadi. Kita break dulu detikers Oke. ya sambil menunggu santapan selanjutnya. Apa Karena tuh? kita kan punya banyak menu hari ini. Bener banget. Ada Menu. 2 berita dari daerah, Yes. ada dari Sumatera, dari Bali Padang juga ya. Ha-ha. Soal banjir nih dua-duanya detikers. Mm-mm. Dan juga nanti ada dari Bali juga yang juga katanya lagi banjir lagi. Ya, betul. Lagi banjir lagi. Lagi banjir lagi. Nanti di akhir kita akan ketemu sama pelari alias manusia ajaib kata gua mah. Monster. Monster karena Ah. bisa lari ratusan kilometer. Bahkan Ribuan malah sekarang. ribuan kilo. Padahal beliau bukan ibu ya. Kan di lagunya Iwan Fals ibu yang Ya, ribuan kilometer. tahun berapa lagu Iwan Falsnya? Ya udah deh Tiker, sebelum Quincy kembali ngerosting gua, kita break dulu. Abis ini kita ketemu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ribu. Welcome back to Detik Sore, nggak cuma hore-hore Detikers. Kita hari ini akan menuju ke 2 tempat di luar Pulau Jawa. Oh sebenarnya, iya benar sekali. Yang pertama kita mau ke Sumatera, di Kota Padang, dekat Kota Padang sebenarnya. Karena lokasinya ini nggak persis ada di Kota Padangnya, tapi di Sumatera Barat Detikers. Tahu kan kalau misalnya Sumatera Barat mendapatkan banjir susulan. Nah kali ini menimpa lokasi Batu Buswa di Padang, dan banjir susulan ini juga katanya sudah kembali membuat beberapa warga masyarakat di sana juga akhirnya mengungsi. Bagaimana update terkini dari banjir bandang yang menyasar ke Batu Buswa Padang ini? Kita akan menuju ke reporter kita yang ada di lokasi, yaitu Bang JK atau John Nedi Kambang yang sudah standby di Zoom. Selamat sore Bang JK. Selamat sore Mas Edo. Selamat sore, kabar baik Bang JK? Sehat? Saya alhamdulillah baik, tapi kondisi korban sedikit mengkhawatirkan sekarang. Karena kondisi cuaca sudah mulai ya rada-rada hujan begitu. Bagaimana? Apalagi di kawasan yang tadi kita perbincangkan itu di kawasan Batu Buswa. Ya. Nah, kawasan Batu Buswa ini sebenarnya sudah ada beberapa kali banjir bandang susulan Oke. sejak peristiwa yang besar 25 November lalu itu. Ya. Hanya saja ini adalah yang terbesar. Kenapa? Karena sebagian warga yang kemarin menjadi korban dan sempat mengungsi, tinggal di pengungsian, ini sudah ada yang kembali ke tempat tinggalnya. Karena hampir 10 hari Padang ini tanpa hujan. Sumatera Barat tanpa hujan, sehingga masyarakat sudah banyak yang kembali, tidak lagi tinggal di pengungsian. Kalau dulu di pengungsian itu ada sekitar 1.200-an orang, per hari ini catatannya tinggal sekitar 262 orang Mas Edo. Oke. Jadi sebagian itu sudah ada yang kembali ke rumah, dan sebagian lagi ada yang ditampung di tempat hunian sementara. Ini yang disiapkan oleh pemerintah Kota Padang di kawasan Koto Tangah. Sebagian lagi sudah mulai, sebenarnya mereka proses berbenah
rumahnya, ada yang bisa mungkin masih bisa digunakan, ada peralatan yang masih digunakan, bersih-bersih begitulah. Nah, kemudian terjadi banjir bandang susulan kemarin sekitar pukul 4 sore. Ini hari Minggu ya Bang JK ya? Di hari Minggu Baik. sore itu sekitar hujannya sekitar antara jam 2 sampai jam 3 sampai jam 5-an begitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir susulan. Ada 12 khusus di Batu Busuk ini ada sekitar 12 warga yang terjebak di apa namanya di seberang karena tidak bisa lagi keluar dari pemukiman mereka. Sampai saat ini masih terjebak Bang JK? Sore itu masih terjebak, tapi hari ini sudah tidak ada yang terjebak lagi. Karena pukul 4, antara pukul 4 sampai pukul 5, petugas gabungan ini melakukan evakuasi yang cukup dramatis, menggunakan tali dan segala macam. Ada 2 di antara 12 ini yang sempat terseret arus, mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya dilaporkan sekarang sudah mulai membaik dari 2 orang. Secara keseluruhan itu ada total hari kemarin itu petugas mengevakuasi 15 orang. Jadi 12 di Batu Busuk, 3 lainnya di kawasan Guo Kuranji namanya. Jadi banjir bandang tidak hanya terjadi di Batu Busuk tapi juga di Kecamatan Kuranji. Ada beberapa titik juga, tapi yang cukup parah adalah di kawasan Batu Busuk dan Kuranji ini. Baik. Bang JK, kalau misalnya ini adalah banjir bandang terbesar begitu yang menimpa Batu Busuk, seberapa parah ini dibandingkan sebelumnya Bang? Artinya apakah wilayah Batu Busuk ini saat ini juga sama begitu dengan wilayah-wilayah lainnya yang terkena banjir bandang kemudian terisolasi, ada akses yang terputus begitu? Jadi kalau boleh saya katakan ini nyaris dan isolasi karena badan jalan ini sudah mulai tergerus. Kalau kemarin-kemarin masih bisa dilewati oleh sepeda motor, hari ini sudah badan jalannya sudah termakan. Bahkan ada ancaman serius jembatan yang mungkin muncul di layar itu sudah mulai dalam kondisi membahayakan. Jadi kalau tidak segera diantisipasi, ini satu-satunya penghubung antara daerah seberang dengan tetangganya ini bisa ambruk begitu. Dan ini juga justru akan semakin memperburuk keadaan sehingga masyarakat bisa benar-benar terjebak di sana begitu, Mas Edo. Saat ini bantuan seperti apa yang dibutuhkan sama masyarakat di sana untuk bisa meredam atau memitigasi risiko ke depan yang kemungkinan siapa tahu hujan akan kembali muncul dengan intensitas tinggi, Bang? Yang paling utama masyarakat ini sekarang membutuhkan alat berat. Karena alat berat ini keterbatasan mungkin ini persoalannya karena luasnya cakupan wilayah terdampak sehingga menyebabkan alat berat tidak terlalu banyak yang bisa diarahkan ke sana. Menurut saya, pemantauan saya ini perlu normalisasi lagi sehingga airnya tidak merembes, tidak nembus ke jalanan begitu. Karena ini justru akan memperburuk keadaan kalau tidak segera diperbaiki aliran sungainya yang benar-benar mengarah ke jalur yang sebelumnya begitu, sebelum kejadian banjir bandang. Karena kalau tidak diantisipasi, badan jalan akan semakin tergerus, aktivitas masyarakat juga akan semakin terganggu begitu. Si alat berat ini juga untuk menormalisasi sungai tadi ya, Bang ya? Iya, normalisasi sungai dan memperbaiki rumah. Jadi sekarang alat beratnya ini banyak mungkin di luar dari kawasan Batu Busuk, karena untuk masuk ke kawasan Batu Busuk ini juga tidak gampang, tidak mudah begitu. Karena hanya gampang diakses dengan sepeda motor, itu pun harus berhati-hati begitu kondisinya. Iya. Karena wilayahnya juga di sebelah sungai persis ya Bang ya, sehingga sangat rentan gitu misalnya terjadi kenaikan air lagi itu bisa kembali Meluap terendam ya. lagi begitu. Ya, ini kondisinya juga membahayakan ini agak mengkhawatirkan karena kondisi langit sudah mulai menghitam. Bang Jaka saat ini lokasinya di mana Bang? Saya sekarang di posko penanggulangan bencana di provinsi. Jadi kalau catatan di sini itu
itu ada sekitar 200, kalau saya mau mengupdate informasi, ini ada sekitar 244 orang korban meninggal dunia bencana di Sumatera Barat ini. 381 lainnya mengalami luka dan 90 orang dalam catatan BPBD ini masih dinyatakan hilang. Jadi banjir bandang ini menyebabkan melanda 16 kabupaten kota di Sumatera Barat dan korban terbanyak itu berada di Kabupaten Agam dan perbatasan menuju kota Padang Panjang. Proses evakuasi, proses pencarian masih berlangsung di Kabupaten Agam dan kota Padang Panjang sampai saat ini. Ada 90 orang lagi yang dalam catatan resmi dinyatakan hilang. Tapi saya memperkirakan angkanya berada jauh di atas itu karena ada banyak orang yang tidak tercatat. Ya. Untuk jaringan komunikasi sendiri di sana bagaimana, Bang JK? Maaf nih, aku baru bergabung sekarang. Iya, selamat sore, Mas Pensi. Jadi Mbak Pensi ya. Jadi jalur komunikasi kalau di Kota Padang ini relatif lebih baik dibanding daerah-daerah. Hanya laporannya kalau di Kabupaten Agam tentu satu-satunya sekarang adalah menggunakan Starlink. Oke. Satu-satunya Starlink dan selain Starlink ini persoalan di daerah bencana seperti Agam itu yang masih susah diakses. Ada beberapa titik yang juga masih belum bisa ditembus sampai hari ini, baik dengan roda 4 maupun roda 2. Itu adalah persoalan kelistrikan. Jadi sampai hari ini aliran listrik masih belum menyala sepenuhnya seperti yang diharapkan begitu. Bang JK, kami mau konfirmasi lagi soal daerah yang terisolasi barangkali gara-gara adanya banjir bandang susulan ini. Apakah benar bahwa saat ini di Provinsi Sumbar tidak ada daerah yang terisolasi karena adanya banjir bandang susulan ini, Bang JK? Kalau banjir susulan yang kemarin tidak ada yang menyebabkan daerah yang benar-benar terisolir. Tapi akibat banjir bandang yang 25 November itu, di Kabupaten Agam itu masih ada 2 nagari. Dalam catatan ini saya lupa nama nagarinya, tapi itu ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Masih ada 2 nagari yang sama sekali masih belum bisa ditembus baik oleh roda 2, roda 4 maupun roda 2 begitu. Jadi bantuan ke sana bisa pakai akses apa, Bang? Berjalan kaki begitu? Masih pakai menggunakan helikopter biasanya ke sana dan jalan kaki begitu. Jalan kaki memakan waktu berjam-jam. Oke. Bang, berarti setelah 10 hari tidak ada hujan di Sumatera Barat atau di Padang sendiri, saat ini sudah mulai kembali mendung dan hujan begitu ya. Seperti apa informasi mungkin dari BMKG setempat terkait imbauan buat warga di daerah sekitar dan juga daerah-daerah yang kemungkinan akan terdampak sama intensitas hujan yang tinggi ini, Bang? Ya, ancaman hujan ini biasanya terjadi di sore hari ini. Jam 3, jam 4, jam 5 sampai malam. Nah, BMKG memang mengingatkan bahwa potensi hujan antara sedang hingga lebat itu berpotensi terjadi antara sore hari sampai malam hari. Sehingga masyarakat masih diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari bencana susulan. Bahkan ada beberapa tempat di Padang ini juga sampai hari ini memasuki hari ke-18, hari ke-18-19 pasca bencana, masyarakat belum bisa berbuat apa-apa karena masih tingginya lumpur di dalam rumah di area itu. Sehingga ditambah lagi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik sehingga mereka masih kesulitan untuk memperbaiki rumahnya, Mas Edo dan Pinsi. Jadi masyarakat saat ini tuh belum ada yang sepenuhnya kembali ke rumah ya, Bang ya, masih belum benar-benar bisa menghuni rumahnya seperti sedia kala begitu. Jadi tetap kembali ke pengungsian begitu ya? Ke pengungsian atau ke banyakkan sekarang di rumah sanak keluarganya di luar kota, di dalam kota yang tidak terlanda banjir. Gitu. Ya. Baik. Berarti ini imbauannya sampai kapan kira-kira, Bang, dari BMKG informasinya sampai kapan kira-kira cuaca hujan akan kembali menyelimuti? Untuk sementara ini pertengahan awal Januari. Awal Januari ini masih berpotensi untuk hujan antara sedang hingga lebat gitu. Waduh. Wah, masih panjang ya.
Ya, Mhm. eh, bukanlah angka yang harus kita normalisasi ya dari angka-angka yang disebutkan tadi oleh Bang JK begitu, termasuk juga bagaimana masyarakat di sana harus bertahan gitu terhadap segala macam situasi yang senantiasa mengintai, tapi mudah-mudahan bantuan senantiasa bisa dikirimkan ke sana ya Bang ya. Ada Ya. kemacetan bantuan kah Bang yang diterima sejauh ini? Kalau di Padang Kota, di daerah Kota Padang ini, distribusi bantuan sepertinya agak relatif lebih lancar dibanding ini. Hanya kendalanya sekarang memang di luar kota, seperti di Agam itu, yang belum bisa sepenuhnya ditembus. Karena distribusi bantuan hanya bisa dilakukan oleh kendaraan roda 2, ya mungkin tidak terlalu banyak bisa membawa bantuan ataupun lewat udara. Ya. Maka tentu jumlahnya sangat terbatas begitu. Bang, mungkin informasi buat detikers yang nonton ini dan mungkin juga ada yang ingin ikut menolong ke lokasi langsung begitu tuh memberikan bantuan. Daerah-daerah mana saja Bang mungkin boleh di list ke kita yang barangkali butuh bantuan lebih banyak gitu distribusinya selain Kota Agam tadi ya. Di Kabupaten Agam yang paling utama, saya pikir di daerah Salare Air, lalu di Malala, Palembayan, lalu juga ada di Kabupaten Pesisir Selatan, itu juga kurang tersentuh dengan bantuan, ada beberapa titik di Kecamatan Bayang, termasuk juga di daerah kepulauan. Kepulauan kalau ada yang mau ke Kepulauan Mentawai itu juga tidak terakses karena masifnya bencana di Kabupaten Agam. Mentawai itu juga butuh perhatian sebenarnya, tapi karena mereka tidak terlalu merasa tidak parah daerah lain, sehingga mereka Berjuang tidak terlalu sendiri dulu ya. Ya. Baik. Juga mungkin terakhir soal dampak yang ditimbulkan setelah adanya banjir ini, termasuk soal harga-harga kali Bang JK. Bagaimana harga pangan yang terpantau sejauh ini untuk di Kota Padangnya sendiri Bang JK? Harga apalagi sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Ini tentu sangat berpengaruh juga, pengaruh besar. Betul. Apalagi cabai segala macam ini kebutuhan masyarakat yang juga terpantau sudah mulai naik sebenarnya sejak kejadian sampai hari ini masih bertahan di angka yang relatif lebih tinggi dibanding harga-harga sebelumnya. Karena apa? Karena aktivitas akses antar daerah ini, terutama kalau cabai itu kadang-kadang banyak datang dari Solo. Kawasan dari Solo ke Padang itu juga terganggu di Sitinjau Lawi karena ini akses yang sekarang terbuka setelah Lembah Anai yang menuju dari Padang menuju Bukit Tinggi itu sempat terputus total. Nah, sehingga terjadi kemacetan panjang di Sitinjau Lawi yang menghambat distribusi atau pasokan kebutuhan harian yang dijual di pasar. Sehingga ini yang memicu salah satu pemicu produksi ya. Harga, gitu. Iya. Iya. Berarti sejumlah wilayah yang mendapatkan suplai pangan begitu dari Sumatera Barat dan sekitarnya itu akan terkena imbas nanti ya Bang ya? Iya. Bisa tentu dibilang saja begitu ini ya. terganggu. Ya, utamanya cabai ya Bang JK ya. Cabai. Orang Minang kan suka cabai. Cabai merah benar sekali. Bang JK sehat-sehat selalu di sana. Semoga bisa tidak terlalu tinggi ya intensitas hujannya ya. Amin. Kita harapkan karena itu tidak bisa. Ya mungkin juga bisa dilakukan modifikasi cuaca barangkali ya Bang JK. Ada informasi ke situ kah? Sekarang belum ada informasi modifikasi cuaca lagi. Saya belum mendengar informasi. Mungkin nanti kalau ada saya update. Siap. Oke. Ya, mudah-mudahan ya karena kondisi alam tidak bisa kita prediksi juga. Jadi mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bisa dikuatkan rekan-rekan yang ada di sana semuanya. Terima kasih Bang JK untuk informasinya. Sehat selalu di sana. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Edo dan Vinci. Terima kasih. Ya. Wah, lumayan panjang ya. Hari-hari berlalu dengan kondisi seperti itu. Lo bayangin gak gitu. mereka menanti kapan nih bakal bisa normal lagi. Sementara di satu sisi kondisi alamnya tuh masih tetap begitu gitu loh. Dan unpredictable juga. Kata-kata misalnya kita tidak bermaksud untuk banding-bandingin ya. Misalnya bencana katastrofik lain seperti tsunami misalnya atau gempa bumi. Itu kan setelah terjadi ya katakanlah dia sudah bisa punya waktu untuk recovery-nya setelah terjadi
kejadian itu kan. Sementara kalau ini ya senantiasa tuh mengintai tuh si Hmm. cuaca tadi, makanya mungkin ada ini kali ya opsi modifikasi cuaca harusnya yang bisa membuat hujan di wilayah tersebut tuh bisa dihindarkan ke wilayah yang Dialihkan lain ke gitu, iya, dipindahin ke atas Samudra Atlantik gitu misalnya. Jadi es-es di sana mencair. Mencair. Jangan dong jadi banjir Iya, lagi bencana juga. lagi. Kemana ya Bire? Ke Atau jangan atas hujan sama sekali Afrika dulu Selatan deh. gitu. Kan di sana kan Oh gersang iya, kan. benar. Atas Madagaskar gitu Ah, banyak itu. zebra-zebra yang butuh air minum di sana. Nggak usah jauh-jauh deh. Kemana? Ke Pik. Pik kan panas. Oh iya bisa sih. Iya. Tapi pinggir pantai juga, takutnya nanti Oh iya juga ya. duh susah Salah lagi. ya. Ya pokoknya itulah Detikers. We're not trying to make a joke, tapi ya doa kita semua tidak ada yang menginginkan ini terjadi pasti ya untuk saudara-saudara Ya. kita di sana. Semoga mereka bisa senantiasa dilindungi dan dapat bantuan secepat-cepatnya untuk bisa menjalani hari-hari di sana ya. Iya, dan bantuannya juga kita harap menyeluruh juga ya. Tadi kan seperti diinfo oleh Bang Iya, Jeka ada juga. beberapa wilayah yang katanya mungkin bisa jadi perhatian lebih karena di sana wilayahnya terdampaknya cukup parah gitu dan Iya. ada kesulitan untuk mengakses ya Hmm, ke sana ya iya. di Kabupaten Agam di sana. Udah pernah ke Agam? Belum. Udah pernah ke Sumatera? Belum pernah. Lu udah Ke pernah? sana tuh. Lah, Liputan juga. gua Raja Sumatera gua. Oh iya juga ya. Lupa gua. Ya udah deh kita break dulu ya Detikers. Boleh. Abis ini kita akan menuju ke Bali ya. Ya. Ke Bali di sana juga update yang akan kita informasikan adalah soal banjir juga. Mhm. Duh, kuat-kuat tekanan mental Kuat-kuat ini ya. warga-warga Indonesia ya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa kondisinya sekarang ya di Betul. Buleleng, Bali. Betul sekali. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Laki gitu kan. Oh, iya. Udah live. Gosipin orang. Nggak boleh gosip. Kita tuh lagi sedang banyak diterpa bencana. Kita harus banyak-banyaknya bermuasabah. Benar. Tapi nanti lanjut kan. Itu namanya Parah. knowledge ya. Anyway, Detikers, we are back again to let you know bahwa ada satu lagi kejadian banjir yang menimpa daerah kita di Indonesia, yaitu di Bali. Kali ini di Buleleng ya. Di Buleleng. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Detik Bali. Tapi sebelum ke sana kita mau update dulu SEA Games. Oke. Nah, karena kan tadi udah beritanya sedih banget. Kita mau Iya. ke berita sedih lagi tuh harus butuh mental yang di Tempa bangun dulu ya. Betul. Makanya kita betul. mau ke SEA Games dulu, update dari SEA Games. Silakan OBB-nya. Oh, nggak ada. Ih, Uma, kan gue ngikut ya di sini infal. Anyway, update SEA Games Thailand 2025 kali ini kita mau kasih tahu jumlah perolehan medali dulu dari Indonesia. Ada berapa tuh? Per sore ini hasil perolehan medali emas Indonesia sudah mengumpulkan 46 medali emas. Yeay! Senang Gila. sekali. Walaupun ini masih kalah jauh dari jumlah yang ditorehkan sama Thailand ya yang ngumpulin 134 emas sejauh ini. Tapi ya tetap ini adalah sebuah hal yang membanggakan karena kita berhasil menduduki posisi runner up dan beberapa cabang olahraga itu Yes. menyumbangkan medali di luar dari ekspektasi sebenarnya. Ah, oke. Cabur apa aja tuh contohnya? Gue mau kasih tahu aja lebih ke apa namanya cabur-cabur yang sudah berhasil menyumbangkan medali ya. Yes. Ini daftarnya panjang nih Detikers. Mungkin sekalian nanti gantian Queens yang akan ngomong. Boleh. Mana Mulai dulu dari linknya? ini kita mulai dari aduh dari mana ya? Tanpa mengurangi rasa bangga dan hormat kita kepada peraih medali perak dan juga perunggu. Iya. Untuk mempersingkat waktu juga ya, kita mau bacain dulu yang berhasil menorehkan medali emas ya. Ya. Mulai dari cabang athletics nih yang paling banyak Queen. Ada 7 medali emas yang berhasil dikumpulkan oleh cabang atletik. Yeay. Ada pelari 100 meter putri Aulia Dina yang berhasil menorehkan emas. Kemudian juga 20 km jalan. Ini kalau jalan berarti dia jalan santai ya? Apa jalan cepat ya? Jalan Brisk cepat. walk berarti ya. Kalau jalan santai 20 km lama banget tunggunya ya. Kalau lama-lamaan gue pasti menang dah. Bener. Lagi hamil soalnya. Jalan cepat 20 km yang ditorehkan sama
putri dan putra nih berhasil nih mendapatkan emas, yaitu Hendro dan juga Puspita Violin Intan. Kemudian Yes. juga dari decathlon pria, dari maraton pria ini yang kemarin gokil banget. Beliau berhasil menorehkan emas walaupun maratonnya dilakukan pada saat malam hari. Itu pertama Yeah. kalinya malam hari itu dia, dan ternyata berhasil mendapatkan medali emas, yaitu Siantori Robi, dan juga women maratonnya juga berhasil ditorehkan oleh Naibaho Odekta Elvina Naibaho mana tuh? ya. Batak kayaknya Naibaho. Iya. Tapi gue nggak Namanya tahu unik. dari mana ininya ya. Naibaho tuh marga Batak anyway. Oh, oke. Terus ada juga pole vault tuh apa ya? Ya, pole vault women itu ditorehkan oleh Jayadi Diva Renata, dan emas ketujuh ditorehkan oleh triple jump woman dari Londa Maria Natalia. Selamat guys, terima kasih banyak Manado atas tuh. perjuangannya. Londa soalnya ya. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Terus badminton. Kita Ah. dapat emas dari men doubles. Oke. Terus dari Farhan Alwi itu tunggal putra, dan juga dari tim putra Indonesia juga menorehkan emas. Kemudian dari basketball ini ada tim putri Indonesia berhasil mendapatkan emas 3-on-3 ya, basket. Kemudian dari kanu ada dapat 2 emas, ada dari cycling mountain bike juga kita dapat 1 emas. Kemudian dari cycling road kita juga dapat 2 emas. E-sport kita dapatnya, tebak dong, kita dapat medali apa e-sport? Emas. Perunggu. Perunggu. Kita dapatnya e-sport Oke. FC Online Team Indonesia Mix. Jadi cewek cowok game online ya. Bener kan e-sport tuh game online kan? Iya, Oh, game ya. online. Tapi khusus sport kan olahraganya. Atau enggak juga? Kurang paham ya. Apa? Maafkan kita yang Mobile tidak Legend. tahu tentang e-sport ini. Terus jet ski kita dapat 1, skateboard kita dapat 1, sports climbing nih, ini banyak kita dapatnya, ada 4. Mulai dari men lead itu disumbangkan sama Damar Wulan Ardana Cikal, kemudian dari women lead Sani Alma Ariela, dari men speed ada Al Hilmi Antasya Firobi, dan juga dari women speed Lestari Puja Lestari. Wow, ini banyak Spiderman dan Spiderwoman ya. Iya, Spiderwoman and Ini Spiderman. maksudnya tuh wall climbing gitu. Iya. Cepetan. Tapi cepet ada banget yang kan? speed, ada yang lead Slow. gitu. Gua nggak tahu nih bedanya apa. Pokoknya ada yang speed, ada yang kategori speed, ada yang kategori lead. Oke. Gitu, ada yang cepet-cepetan. Terus dari extreme water ski and wakeboard itu juga dapat 1 emas. Dari gimnastik kita dapat 1 emas. Dari judo kita dapat 4 emas. Dari karate kita dapat 2 emas. Dari pencak silat 1 emas. Mungkin menyusul nanti yang lainnya, soalnya kita lumayan banyak berharap nih sama pencak silat. Iya. Petanque itu kita dapat 1 emas. Kemudian pistol and rifle dapat 3 emas. Kemudian renang, swimming kita dapat 3 emas. Kemudian taekwondo 2 emas, tenis 2 emas, weightlifting 1 emas, dan juga wushu 3 emas. Nah itu 46 cabur yang menyumbangkan medali emas. Selamat kepada para atlet. Jangan terlalu fokus sedihnya di timnas Indonesia aja ya. Oh iya betul sekali. Memang tidak berhasil meraih medali, tapi kan ada cabur-cabur lain yang Iya masih dong. menyemarakan semangat kita gitu di SEA Games ini. Betul, masih panjang nih perjalanan untuk bisa meraih medali yang lebih banyak lagi, karena masih akan sampai ke tanggal 20 Desember nanti di Tikars, jadi masih ada 5 hari sisa. Yes. Ya runner up oke lah, karena kan biasanya tuan rumah memang unggul selalu ya. Thailand Iya. ini sudah berapa medali dia? 132, sementara kita 46. Berarti 2 kali lipat lebih, hampir 3 kali lipat bahkan. Iya. Jadi Ya, ya runner wajar. up sih yang realistisnya ya. Di bawah kita tuh Vietnam medalinya 34, jadi tidak terlalu jauh, ketinggalannya 12 medali doang. Mudah-mudahan bisa konsisten dipertahankan runner up ini ya. Di bawahnya Amin. Singapura dan Malaysia di posisi 4 dan 5. Amin. Tebak amin. posisi 3 posisi terakhir. 3 posisi terakhir. 3 negara terakhir di dasar klasemen. ASEAN. Singapura ikut gak sih? Di Singapura posisi 4 tadi udah Oh gua udah bilang. tadi. Iya. Kok gak nyebut? Udah gue sebut Singapura dan Kenapa? Malaysia, di bawahnya Ih, gua nggak denger. Vietnam. Kita ulang. Nih, kita ulang, kita rewind. Coba 3. Apa ya? Kamboja. Salah. Gua gak Kamboja kan mengundurkan diri. Emang iya? Iya semuanya. Kenapa?
karena bermasalah negaranya. Ini serius? Kata lo, Indonesia juga bermasalah. Enggak, gue gak bilang Beneran lagi bermasalah negaranya. Dan juga kan ada konflik sama Thailand juga di perbatasannya. Jadi oke, mereka oke, menarik oke. mundur semua atletnya. Tadinya cuma beberapa cabur doang, terus ujungnya mereka narik semua. Setelah Kamboja udah nggak ada. mengikuti atau sebelum mengikut sama sekali? Sebelum dimulai seremoni, tapi udah mulai tuh beberapa cabur sebenarnya. Jadi mereka datang seremoni sebenarnya? Enggak, narik Oh. pada akhirnya. Oh gitu. Kasian ya. Tidak mengurangi kesempatan Anda untuk menjawab dengan benar ya, apalagi. Mah dikit kok itu ASEAN negaranya. Apa ya? Ada total berapa berarti? 10 negara. Ngintip. Pokoknya Myanmar. salah lagi loh. Myanmar 7. Brunei kedua posisi terakhir. 9. Di atasnya Brunei itu posisi 8 itu Laos. Kemudian di posisi terakhir adalah Timor Leste yang baru saja bergabung menjadi anggota ASEAN. Oke, itu dia tebakan aku Detikers. Iya deh, kita kasih poin sama Bu Mil ya. Tapi di luar itu kita juga mau bacain beberapa berita tentang SEA Games kan, silakan Oh, Quincy. berita dulu. Dari SEA Games. Apa Oh, aja dari oke. SEA Games? Oke, bentar ya, scroll lagi. SEA Games 2025 ya, jangan ke SEA Games 2027. Iya dong. Bentar ya, kita pilih dulu nih. Siapa? Ini loh, apa namanya? Basket. Kalau Indonesia tuh kemarin terakhir kali nambah emas tuh dari wushu dan sepeda. Walaupun Wushu dan sebenarnya sepeda, gue iya, mau iya. update lagi, ada dari maraton tadi, maraton laki Lari. sama perempuan. Iya. Yang lari kan ya? Iya. Mhm. Tadi siapa? Robi Sianturi kan? Betul. Dia mah emang podium di mana-mana. Oh iya ya, lo pernah lari bareng dia? Enggak sih. Bareng sih nggak mungkin ya, Oh, lo kayak di kenal nama belakang. pelari ya? Beberapa. Coba. Yang lagi di Oh, iya, briefing di depan. Kita nanti mau Nanti kita ketemu akan- juga sama pelari Detikers. Ini Iya, gue iya. bilangnya manusia ajaib. Manusia ajaib. Kalau Quincy bilangnya tadi monster. Iya, monster. Bukan baby monster ya, beda. Itu mah band Korea. Balik lagi ke berita SEA Games. Sudah let's nemu go. nih beritanya Detikers. Seperti yang tadi Edo bilang, Indonesia menambah medali emas dari wushu dan juga sepeda. Ya kan? Nah, ini podium 1 disumbang cabang wushu dan sepeda, yaitu Patricia Geraldine yang berhasil menyumbang medali emas di cabang wushu pada perlombaan di multi-purpose space. Terus lo. juga, ini susah banget tuh namanya tuh. Rata Prasasan Pakdi. Rata Building Prasasan Pakdi Building Kompleks. Cakep. Kok lu kayak pantun sih? Cakep. Lo yang cakep. Rata Prasasan Nah, Pakdi Prasasan. Kompleks. Building Kompleks. Cakep. Soalnya nadanya gitu ya. Terus dia juga keluar sebagai juara di Women's Changkwon, Mm-mm. Yanshu, dan juga Kuishu. Semoga Right. gue pronounce-nya correctly ya. Nah, Patricia ini mengungguli wakil Malaysia, yaitu Pang Puyi dan juga Lee Yin Xuan dari Singapura. Ini menjadi medali emas kedua yang didapat kontingen Indonesia dari cabur wushu. Wushu tuh gimana sih gerakannya? Emang kayak gitu beneran? Bener kan? Kita Bener pernah nggak? undang Atlet atlet wushu wushu. ke sini dan Wih. beliau lebih ke ngajarin gimana cara kita ngontrol emosi. Justru Oh, bukan dengan ngajarin gerakan wushunya. atau Iya, dengan mulai dari cara duduknya. Duduknya harus yang duduknya gimana? tegap gitu. Heeh. Rata-rata air, dagunya rata-rata air. Terus habis itu kita disuruh untuk bernapas dengan Diafragma. Atau- baik. Oh, dengan baik aja. Kalau Gua nggak diafragma tahu kayak mau definisi siaran ya. pernapasan yang baik juga gimana. Gitu terus, Terus, dari terus? situ lo ngontrol emosi dulu baru bisa nanti ke gerakan-gerakan yang lain. Tiba-tiba gue gini gitu. Ayam. Tapi Gitu. ngontrolnya gimana? Maksudnya dengan your Aduh lupa, mind. udah episode Oh, udah 15 lama ya? tahun yang lalu. Wow, tuh memang Edo tuh loyal banget di pekerjaannya ya, Detikers. Itu. Nanti kapan-kapan kita undang ya si Patricia Geraldine ini ya. Boleh. Em, Si kenal. Manajernya lu. Ya, medali emas juga disumbangkan dari cabang sepeda yaitu Ayustina Delia Priyatna yang berhasil jadi yang tercepat di nomor Women's Individual Time Trial yang digelar di Nom Visitor Center Prachin Buri.
Waktu terbaiknya di 59 ini gimana? Detik kayaknya deh. Detik ya, Iya. 59 detik 18 dan mengungguli dua atlet Thailand yang berhasil merebut perak dan perunggu. Yeay, Indonesia merah putih berkibar. Keren, semangat merah putihku. Hari Minggu kemarin, Hmm. timnas basket putri dan juga putra berlaga dan tadi gue sebutin juga kan kalau timnas putri yang berhasil mendulang medali emas 3-on-3 tapi Iya. pertandingannya. Gitu. Gitu. Apalagi yang mau kita update? Timnas futsal. Timnas futsal nih jam 5 waktu Indonesia Barat jam 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5 waktu Indonesia Tengah. Ini diadakan di Thailand, Timnas Futsal Indonesia melawan Myanmar. Jadi Oke. walaupun timnas sepak bola kita gagal untuk melanjut ke babak selanjutnya, tapi timnas futsal kita masih berlaga nih Detikers menghadapi Myanmar Myanmar. di Nonthaburi Stadium di Thailand. Udah kick off berarti ya? Kan jam 6 jam 4. Betul. Semoga juga bisa menyumbang medali ya. Amin. Gitu, sudah kita harapkan Indonesia masih bisa terus mendulang lebih banyak medali lagi di sisa 5 hari ke depan. Yes. Ya, all the best buat atlet-atlet kita yang ada di sana dan mudah-mudahan bisa ini ya jadi batu loncatan untuk pesta-pesta olahraga selanjutnya sampai ke Olimpiade nanti. Betul. Runner up kita bisa. Bisa, Amin. kitabisa.com. Weh, Salah dong. salah. Habis ini kita akan menuju ke Bali Detikers. Tadi udah kita spill bahwa ada banjir yang terjadi di Buleleng yang juga memakan korban Ini sampai jiwa. korban jiwa. Ada korban jiwa dengar-dengar. WNA Ha-ha. bahkan katanya. Hmm. Dan ratusan warga juga dipaksa untuk mengungsi pada akhirnya. Kita akan update bersama rekan-rekan kita dari Detik Bali. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Sampai lupa. You are still watching Detik Sore. Gak cuman hore-hore. From this now on, we are going to talk in English because we are about to update the condition in an island where It so is many filled with so many tourists. and residents with the capability talking in English. Oh yeah. But the person that we are calling is speaking in what? mulai broken English. It's only. Mulai broken Speaking in what? English. Kita akan ini yang mau kita update sebenarnya berita duka Detikers, tapi kita coba untuk bisa mengkonfirmasi ya bagaimana sebenarnya kejadian ini saat ini update-nya terkait banjir yang ada di Buleleng, Bali. Sebenarnya tadi Kunci udah bilang bahwa Buleleng ini pernah juga banjir beberapa bulan yang lalu ya. Iya, Artinya 3-4 masih di tahun bulan yang ya. sama gitu. Iya. Lokasinya juga di Buleleng. Nah kali ini banjirnya apa bedanya dan yang kita tahu bahwa ada satu warga negara asing yang tewas dari kejadian ini. Seperti apa informasi kita akan update bersama dengan Fabiola Dianira, jurnalis Detik Bali. Selamat sore Nia. Nia selamat sore, Selamat bisa sore. kita ulang kembali? Selamat sore. Selamat sore. Selamat Nia, lokasinya saat ini di mana? Apakah di Buleleng juga kah? Saya kebetulan saat ini di Denpasar. Oh di Denpasar. Tapi Denpasar. terlihat hujan ya. Iya, sedang hujan ya. Iya, hujan. Sudah berapa lama nih hujan di Denpasar atau di Bali secara keseluruhan, Nia? Sebetulnya untuk hari ini dari pagi itu udah terang, Pak. Cuma ini hujan baru sekitar tadi pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Oke, Oh, oke. baru hujan lagi Iya. begitu ya. Nah ini soal banjir yang terjadi di Buleleng yang katanya juga cukup besar ya. Mungkin Nia boleh mengabarkan ke kita untuk banjir kali ini seperti apa kondisinya dan dibandingkan sama sebelumnya seperti apa perbandingannya Nia? Untuk banjir di Bali sendiri ada beberapa daerah yang terkena. Sebenarnya yang paling parah itu ada di Denpasar dan Bandung, Pak. Oke. Untuk di Buleleng sendiri ada beberapa desa yang terkena air setinggi kurang lebih semata kaki. Oke. Kemudian juga ada karena hujan deras dan angin, ada juga pohon tumbang di situ yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
Hmm. Jadi banjir ini Kalau untuk di ya gimana? Iya, silakan nih ya. Untuk di Denpasar dan Bedung sendiri ada beberapa titik yang banjir hingga sepaha bahkan sepeda orang dewasa. Oke. Oke. Paling banyak itu ada di Badung, ada di Seminyak, Kerobokan, kemudian juga di Denpasar juga ada beberapa seperti di daerah Jalan Tangkuban Perahu juga ada. Lumayan di daerah-daerah sibuknya Bali ya. Tadi Seminyak, Kerobokan ya kalau nggak salah dengar ya. Betul ya Nia ya? Betul Kak. Oke. Bagaimana ini akhirnya dampaknya ke aktivitas di warga setempat nih ya? Aktivitas yang pasti terhambat ya Kak, karena ada beberapa warga yang bahkan harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Bahkan juga dari warga negara asing yang sedang berwisata, mereka harus berpindah villa yang lebih aman. Kalau yang di Buleleng itu gimana? Katanya ada satu warga negara asing yang juga tewas begitu. Apa penyebabnya dan seperti apa kronologinya nih ya? Untuk warga asing yang tewas itu sebenarnya di Tibu Beneng Kak, di Badung. Oh di Badung, bukan di Buleleng. Bukan. Baik, gimana tuh? Untuk kronologinya, saat itu mungkin dini hari ya, karena hujan deras itu sudah sejak hari Sabtu tanggal 13 malam. Kemudian WNA tersebut sedang mengendarai motornya di tengah hujan dan arus yang deras, dan dia berusaha untuk mengarungi arus itu. Namun karena arusnya terlalu deras, ia akhirnya hanyut bersama satu kendaraannya. Kemudian baru ditemukan oleh tim BPBD dan SAR itu pagi harinya tanggal 14 di Gorong-Gorong. Oh sudah tewas di tersangkut. Gorong-Gorong. Oke. Asal dari negara mana nih ya? Saat ditemukan itu belum bisa diidentifikasi, namun sore tadi saya sudah coba update dari Maaf Nia, Nia maaf, sinyalnya sepertinya sedang buruk di sana. iya karena terputus-putus ya terputus-putus. suaranya. Tadi Iya. kita belum sempat mendapatkan informasi asal dari WNA yang tewas ini. Dan Iya. ternyata bukan di Buleleng tapi di Badung ya. Badung ya. Oke, Nia sudah terhubung boleh kembali. disampaikan kembali informasi soal update tadi sore sudah didapatkan asal dari WNA tersebut. Ya, masih belum bisa Mohon kita maaf dengarkan. nih ya, audionya tidak terdengar di kami. Mungkin boleh dicek kembali. Cek. Halo Kak. Silakan aman. ya. Silakan laporannya. Polisi sampai saat ini belum bisa mengonfirmasi identitas dari WNA tersebut. Oh berarti Oke. masih belum diketahui asal dari WNA ini ya. Oke, itu tadi korban jiwa yang kita bahas. Bagaimana dengan korban lainnya yang masih hidup, tetapi harus dievakuasi? Sudah sebanyak apa Nia di sana? Untuk pantauan dari kami, di daerah Badung sendiri ada sekitar 20 orang yang dievakuasi. Di daerah Denpasar juga sekitar 20 orang. Juga ada beberapa WNA yang akhirnya berpindah villa. Untuk korban luka-luka sendiri saat ini belum ada. Namun kerugian yang pasti adalah peralatan elektronik ya dari warga itu sendiri kebanyakan. Terkait dampak yang ditimbulkan ya untuk beberapa daerah tadi, apakah berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk size-nya yang terparah justru ada di wilayah Denpasar tadi ya? Secara size artinya secara Denpasar dan kedalaman Badung. genangan begitu ya. Tapi kalau secara wilayah yang diliputi alias luas wilayah yang mengalami Terdampak. banjir gitu, mengalami dampak banjir ini, apakah juga di Denpasar atau ada di wilayah lainnya, Nia? Untuk luas wilayah saya belum
bisa mengkonfirmasi, tapi beberapa titik yang paling banyak ada di Badung. Di Badung ya. Oh, Badung. Baik, ini kalau begitu wilayah-wilayah yang tadinya nih banjir begitu tergenang, apakah sampai saat ini sudah ada yang surut atau masih dalam status banjir nih ya, karena mengingat juga hujan masih turun lagi ya. Oke, untuk statusnya dan keadaan saat ini sepertinya sudah mulai surut, Kak, karena sebenarnya sejak kemarin malam hujan sudah berhenti, bahkan tadi pagi hingga siang matahari sih sangat terik di sini, sangat panas, dan ini hujan juga barusan. Oke, baik. Berarti warga juga masih tetap berada di rumah ya? Apakah sudah kembali ke rumah apa masih di lokasi tempat evakuasi? Untuk tempat evakuasi sendiri, biasanya mereka memilih untuk ke tempat saudara atau keluarga atau tetangga lain. Gitu. Baik. Jadi untuk pilihan balik ke tempat tinggal itu tergantung mereka sendiri. Oke. Lalu untuk kegiatan ini kan sebenarnya banjirnya dimulai dari weekend kemarin gitu ya. Sekarang sudah memasuki hari kerja biasa, hari sekolah juga. Bagaimana aktivitasnya? Apakah ada yang sampai hari ini masih diberhentikan dulu atau diliburkan dulu? Atau karena sudah surut di beberapa daerah jadi sudah berjalan seperti biasa nih ya? Untuk kegiatan sejak pagi tadi ya Kak, berlangsung secara lancar seperti biasa, tidak Normal ada ya? kegiatan yang diberhentikan. Baik, normal begitu. Kalau dari BMKG, apakah ada prediksi atau proyeksi terkait cuaca dalam beberapa waktu ke depan dan mungkin ada imbauan juga mungkin buat masyarakat ya? Untuk dari BMKG sendiri pastinya ada himbauan untuk cuaca akan tidak terlalu bagus untuk beberapa hari ke depan, cuaca akan buruk, jadi ada himbauan untuk berhati-hati akan adanya hujan seperti ini lagi. Baik Nia, terima kasih banyak Oke. atas informasinya. Sehat selalu di sana dan selamat melanjutkan aktivitas. Stay Selamat safe sore. Nia, thank you. Terima kasih. Fabiola Dianira. Tadi terlihat bahwa Bali kembali hujan dan tadi Ya. katanya intensitasnya biasa, tapi mudah-mudahan juga tidak berangsur tinggi ya. Memburuk, iya betul. Karena memang cuaca ekstrim sepertinya belum selesai nih di Indonesia. Masih Iya. ada beberapa badai yang silih berganti lewat sepertinya dari wilayah Indonesia sehingga mesti harus senantiasa waspada gitu sama cuaca ekstrim ini. Betul, tapi nyadar juga gak sih di Jakarta pun Iya, hujan disertai Angin kencang. anginnya luar biasa loh. gue sampai kayak Wih, jalannya tuh kayak di atas Berat treadmill banget ya. lawan gravitasi. wih keren. Di atas Serius. treadmill. Ya kan kalau kita ngelawan treadmill kan kayak ngelawan gravitasi kan. Nah seberat Iya. itu tuh, seberat itu hadang anginnya saking kencengnya. Iya. Bahkan kalau misalnya siapa ya yang tin di sini ya, gue rasa dia akan terbawa. Maksud lo gue ngatin? Look at you. Kalau lu tin, gue yang justru resah nih. Tapi ya paling Gitu. kesel tuh kondangan. Terus Kenapa? semalam gue kondangan kan, temen gue nikah. Ada bagian outdoornya, makanan ada yang di outdoor. Anginnya lagi kenceng. Gue kan lagi makan sate ya. Gue kira daging, rambut gue yang kegigit. Nah. Tapi tetap dimakan. Iya enak. Jadi rambut nenek ya jadinya. Ya. Dan selain itu gara-gara ada cuaca ekstrim ini juga terjadi datangnya penyakit musiman biasanya. Bener. Batuk, bakteri tuh paling banyak tuh. Iya. Lu juga lagi kurang enak badan kan sebenarnya kan? Iya. Cuma buat detikom aja nih gue bertahan berdiri tegar menghadapi gitu. dunia hari ini. Menjauh. Iya, hati-hati ya detikers ya, mulai dari jaga kesehatan juga, Iya. selain juga jaga lingkungannya, jaga kesehatan juga jangan lupa minum Apalagi yang vitaminnya. commuting. Betul. Mm-mm. Imbus tuh dibawa di mana-mana. Iya, gue tuh kemarin ya, 3 minggu berturut-turut tuh gue kebetulan ada kerjaan kan di Jakarta. Keren. Laris Ya, manis menuju amin. persalinan. Emang Tuhan tahu lahiran tuh Rezeki ya. mahal. Soalnya katanya dia mau pakai ini jasa
Kagak ada. Nggak ada home cleaning apa. Kenapa kemarin? Gue kemarin kena virus yang Bahaya nggak tuh? lumayan mengkhawatirkan karena virusnya itu dimulai dengan badan gue kayak digebukin sebadan-badan dari ujung kepala. Even nih laki gue nyentuh rambut gue sakit kulit kepala gue. Kok bisa Aneh kan? nyentuh doang? Padahal gue lagi nggak dendam loh Kerasa sama dia. digebuk. Iya. Terus kaki gue kesenggol sakit banget, nyeri banget. Abis itu the next day badan gue bintik-bintik merah, Duh, gue bintik-bintik takut lagi merah. ngomonginnya. Paham kan Detikers? Tenang, gue akan menyampaikan ketakutan lo kok. Jadi gue ke internis lah habis itu kan. Internis bilang, coba kita cek rubella yuk gitu. Dicek rubella negatif. Tapi rubella itu buat Detikers yang belum tahu ada 2 jenis ya, IgG sama IgM. Gue nggak tahu kepanjangannya apa. Tapi yang jelas kalau Pasti IgG bukan IGS ya. Kalau IGS nanti jadi upload bukan, di iya. sosmed. Bukan IGF juga, Oke, nggak fit. lucu, makasih, lanjutkan. Pokoknya kalau IgM-nya positif itu berarti rubellanya sedang aktif-aktifnya. Tapi gue negatif, puji Negatif. Tuhan. IgG-nya yang positif. Artinya, Artinya gue pernah kena rubella tapi antibodinya sudah terbentuk. oke, nggak apa-apa dong harusnya. Harusnya nggak apa-apa kan? Akhirnya gue ke objin gue. Objin gue bilang, ya udah deh di veto lagi, USG veto yang 4D itulah. Itu bisa mahal tuh. iya mahal banget. Makanya gue kayak kenapa sih harus sekarang? Yuk bisa yuk cepetin yuk yang masih pada belum cair yuk gitu ya. Asli. Itu bos lu gue tagih mulu. Yang mana nih banyak bos gua. terus. Terus akhirnya pas USG veto puji Tuhannya juga janinnya nggak kenapa-napa. Padahal gue tanya internis, ini bisa ngaruh nggak ke janin? Oh bisa gitu. Bikin panik lah. Gue nangis tuh di situ. Aduh gimana ya gitu. Semoga bayinya baik-baik aja. Untungnya baik-baik aja. Jadi 2 minggu tuh gue ngelawan virus. Bintiknya sampai bener hilang tuh di minggu ketiga lah. Minggu ketiga baru hilang, nyeri sendi di hari keempat baru hilang. Udah ke objin lagi foto 4D tadi. Udah. Masih ada di situ kan? Apanya? Apanya? Ya bayinya lah. Masih. Coy. Tiba-tiba dia lari ke sebelah sini gitu misalnya. Nggak mungkin ya. Aman sih. Jadi Iya. itu kayaknya juga ini asumsi dokter ya. Kenapa tuh bisa Karena jadi gue gitu? lagi sibuk-sibuknya itu. Lari kali lagi lu. kagak lari kan gue dari trimester 1. Cuman kan naik kereta 3 minggu berturut-turut. Oh, bisa itu jadi baru ada kan. irisan di situ. Ada virus yang Iya mengalir sih. lewat Makanya kalau udara. kemana-mana juga sekarang harus pakai masker. Itulah bandelnya gue kemarin nggak pakai masker. Sekarang bawa masker nggak? Bawa. Oh, nanti berarti kalau misalnya Iya. keluar bermobilitas pakai masker terus. Harusnya sekarang gue juga pakai masker ya. Jangan dong. Kan lu tadi curhat, lu gue gak Tidak enak aman badan kalau nih. gua. Mau pesan Gua minum ada- apa Edo? Hot lemon tea, ya orang sakit. Iya makanya Detikers jaga diri, jaga kesehatan karena ini mau akhir tahun juga ya, jangan sampai Iya. rencana kita untuk berkumpul bersama keluarga justru malah jadi kita yang diurusin keluarga. Bener, apalagi kan kayak Edo gini mau pulang balik ke kampung halaman. Jangan sampai nanti orang-orang di kampung halaman malah tertular lah. Padahal niat kita nggak mau nularin ya. Iya. Cuma kan virus pasti bisa menular lewat Iya, manapun betul. itu. Jadi Betul ya jangan sekali. sampailah kita menebar virus. Mending kita menebar Uang. ilmu. Lah salah lagi. Kelihatan kan Detikers siapa yang orientasinya industri, siapa yang orientasinya adalah pendidikan. Bukan orientasi, butuh. Itu sudah keniscayaan ya. Menebar ilmu karena yang satu ini akan kita temui selanjutnya juga akan menebar ilmu. Aku suka sekali. Ilmu bisa berlari lebih jauh, lebih kencang, lebih konsisten Yes. tanpa harus terbebani sama culture. Hmm, Bisa nggak gitu? itu dah. Karena kan sekarang kita mau bicara soal lari nih ya. Ya, Lari ini juga kan tantangannya beda nih yang sekarang nih. tantangannya beda. Karena Equipmentnya ada banyak. Iya, Iya. ada godaan-godaan dari sosial media yang bikin kita justru jadi nggak fokus sama larinya justru. Iya nggak sih? Benar. Kayak rotasi sepatu tuh orang-orang pada banyak banget. Tiba-tiba ada yang bilang, wah ini baru dari Jepang. Iya. Yang ini foto bisa terbang sampai Padahal 200 meter gitu misalnya. Nanti makanya kita tanya nih yang Ya, pelari coba ya. beneran ya. Ya mana yang sebenarnya yang paling penting dari Skill dulu kegiatan apa berlari equipment itu? dulu? Nah, Kita udah tahu jawabannya sih, tapi pasti menarik nih obrolan kita butuh validasi kan. Betul.
Dan sebelum itu kita ke Brigadir Ade kembali untuk update kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya. Mumpung ini juga kayaknya kita dengar dari dalam studio ada geluduk-geluduk ya. Iya, ada apa sih di luar sana? Coba Mungkin kita lihat Brigadir di Ade luar bisa seperti menjawab. apa. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Quincy. Wah, ada Wah, motor ada naik motor. trotoar. Kamu Brigadir. tidak takut ya? Lapor. Itu ada tadi di sebelah Tor kirinya monitor, Brigadir ketua. Ade. Jangan Wah, gitu habis ya. ini memang harus saya sikat sih. Tuh, ada lagi tuh Brigadir Ade tuh di sebelah Jualan. kiri Oh iya Brigadir tuh, Ade ada tuh. tuh. Parah, lu Bener, nggak ada bener, nggak takut-takutnya lu ya. bener, Kita langsung aja bener. silakan Brigadir Ade biar cepet tuh dieksekusi mereka semua. Iya, Silakan Brigadir silakan. Ade. Baik, terima kasih Edo dan Quincy. Selamat sore Detikers, kembali lagi dengan saya. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, namun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran maksud kami. Dan begitupun dari jalur tol dalam kota dari kedua arahnya juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini melihat kondisi arus lalu lintas kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai laju kendaraan Anda. Dan di kawasan ini masih banyak kendaraan roda 2 yang melawan arus hingga menggunakan trotoar jalan. Harap bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku, dan perlu kami ingatkan bahwa trotoar jalan diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dan harap bagi pengendara roda 4 juga pastikan ketika hendak melintasi jalan tol dalam kota untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda. Dan cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Cek kembali saldo tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Serta kawasan ini juga merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tutup, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinda melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Quincy di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Bolehkah kita bertanya sedikit soal kondisi cuaca di luar sana? Apakah benar bahwa angin sepoi-sepoi dan cukup mendung? Oh, anginnya lumayan kencang, padahal cerah sih. Oh cerah, cerah ya. tapi angin kencang ya. Iya. Dan kita juga bisa merasakan Duduk-duduk angin ya. geruduk-geruduk angin dan juga apa namanya? Apa tuh? Apa sih tadi mau bilang apa? kumaha? Merasakan semangatnya Brigadir Ade untuk cepat-cepat laporannya supaya bisa menindaklanjuti para pelanggar lalu lintas yang Ada di sebelah kiri Brigadir ini ya, Ade apa tadi namanya ya. menggunakan trotoar tidak pada tempatnya. Silakan Brigadir Ade melanjutkan aktivitasnya kembali dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih, selamat bertugas semua. Alright. Abis ini langsung lari dia, weh gitu. langsung kejar sliding, motor. langsung nekel dia. Kan Luis Suarez Brigadir Ade Harusnya tuh. gini ya. Gitu. Ini kayak kita lanjut lagi ke segmen terakhir Detikers. Abis ini the last but not least, karena ini adalah kesempatan kita jarang-jarang bertemu dengan narasumber kita satu ini. Iya, Karena betul. biasanya beliau susah dijangkau. Cepet banget larinya. Iya, lari mulu soalnya. Udah kayak flash. Betul ya. Wah nggak perlu ikut dia. Nggak perlu Dia dia. dengan logonya aja udah validasi udah. Wes, Itu lebih ke Gatot Kaca ya tadi barusan. coba di shoot Kayaknya tadi gitu. tuh. Oh. Bukan flash itu. Abis ini kita bertemu dengan siapa Quincy? Hendra Siswanto. Nah, untuk para pelari dan juga pelari culture pasti udah kenal matang sama sosok yang Yes. satu ini. Kita akan mencari informasi Mhm. tentang lari bukan sekedar lari. Larinya udah nyampe ultra soalnya nih. Wis, Ultranus bukan Bukan? nama planet. Iya. Uranus. Oh ya, salah gua. Abis ini ada Tikers ya, bertemu dengan Hendra Siswanto, pelari ultra yang akan kita kulik lebih dalam informasi yang tidak bisa didapatkan di tempat lainnya. Eksklusif di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. After the break. You are still watching Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu alien.
Satu monster. Satu monster yang larinya tuh mungkin kalau dikumpulin udah puluhan ribu kilometer kali ya. Baru-baru ini baru menyelesaikan Hmm. 1.600 kilometer. Dang. Langsung saja Kapan kita begitu ya? simak obrolan dan juga appearance-nya. There you go. There he is, ada Kohendra Siswanto. Lari ultra kebanggaan kita semua yang udah ada di Detik Sore. Selamat sore, Ko. Sore, Selamat datang di Detik Sore dan kesini tadi lari nggak? enggak dijemput. Ada Enggak fasilitas segitunya kenapa ya. Enggak. tidak dimanfaatkan katanya. Apa kabar Kohensis? Baik-baik. Kohensis nih tadi gue bilang bahwa sebenarnya kita nggak mau belajar teknis gimana kok tentang lari. Cuma pengen tahu Kohensis kan udah menempuh puluhan ribu kilometer ya. Iya. Dengan berlari gitu. Tapi bisa humble banget jadi orang gitu. Apa rahasianya kok? Mungkin terbiasa lari ultra ya. Jadi ya itu tadi belajar mengontrol diri, terus juga udah lari banyak itu bisa nggak sih kita lari bukan untuk diri sendiri tapi untuk charity gitu, untuk amal Iya. gitu. Dari sana ya tiap tahun ikut lari charity juga dari 2017 gitu. Setiap tahun tuh nggak pernah putus sampai sekarang. Oh iya, 2017 tuh nonstop tiap tahun ada Iya, charity. ada charity Run to Care Selalu yang ultra saya tuh. selalu ikut. Jaraknya selalu 150 km. Oke. Rutenya ganti-ganti tuh. Oke. Yang pertama ke Lembang, yang tahun kedua ke Semarang, tahun Oke. ketiga ke Bali. Nah, tapi jaraknya selalu ultra 150 km. Oke. Yang terakhir di mana tadi? Yang Yang- terakhir iya, yang yang saya baru-baru lari amal 1.500 jaraknya, jarak aktualnya dari Jakarta ke Bali. Jakarta, Jakarta Bali, ke estafet tuh ya. Bali. Ya, ultra marathon itu ya. Iya, saya lari sendiri. Punten kok. Oh, lari sendiri kok. Lari sendiri. 1.500 itu. Betul, jadi ada tim support gitu. Ada tim support yang berhenti setiap 10 kilo. Jadi ada mobil support yang mensupport makan, minum setiap 10 kilo. Gitu. Interval race-nya gimana tuh kok? Nah, itu tadi karena mereka berhenti setiap 10 kilo paling rest 10 sampai 15 menit gitu. Wow. Oke. Refill, makan, habis itu lanjut lagi. Berapa lama total waktu yang dihabiskan? 1.500 itu? Total 16 hari. 16 hari. non-stop. Iya. Dengan restnya intervalnya cuma 10 menit. There you betul. are, alien. Bikin saya alien. Gimana cara menerapkan di mindsetnya seorang Kohensis gitu ya? Karena kan itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Sementara aku seorang ibu hamil yang lari misalnya, aku setiap lari selalu maunya sejam. Terus aku kayak, aduh kok setengah jam pertama berat ya, lebih ke berat perut sih sebenarnya ya. Cuman gimana menerapkan kayak nggak bisa, gue harus selesai gitu loh. Kayak menyemangati diri sendiri itu kan yang paling sulit ya sebetulnya. Betul sih. Betul. Jadi motivasi harus jangka panjang gitu. Kayak dulu mungkin saya tarik ke awal-awal saya lari ya. Boleh. Awal saya lari dan 2013 gitu saya punya mau lari 30 menit setiap 2 hari gitu. Jadi simple kan. Bisa nggak kita lari 30 menit setiap 2 hari. Jadi sebulan benar-benar 15 kali. 7,5 jam dalam sebulan gitu. Nah dari sana 30 menitnya itu kok tambah lama tambah kenceng ya paceku gitu. Jadi Iya, iya. termotivasi lagi. Oke aku mau lari lebih jauh. Kali ini 8 km gitu setiap 2 hari. Terus naik lagi 10 Oke. km setiap 2 hari. Nah terus 2014 aku pengen lari maraton gitu. Oke. Pengen lari maraton ada waktu 9 bulan. 2013 mulai, 2014 udah mau lari maraton. Betul, ketika Januari 2014 larinya masih 8-10 kilo, Ya. aku daftar di Oktober 10 bulan kemudian maraton. Jadi mau nggak mau full maraton. Oke. Jadi mau nggak mau aku punya waktu 10 bulan untuk menyiapkan diri. Ya, Cukup oke. banget sih sebenarnya. Betul. Nah jadi aku larinya selalu sendiri gitu, Oke. nggak lari sama orang lain, Nungguin teman dulu Gak gitu ya. komunitas juga ya kok ya? Enggak juga gitu. Tapi mulai aku bikin target bulanan waktu itu bulan Januari aku harus lari 100 km per bulan. Jadi per Oke. minggunya 25 km. Jadi misalnya kita lari 3 kali seminggu, ya larinya 8 km selama setiap 2 hari gitu. Oke. Oh berarti restnya Oh iya. 1 iya, hari iya. gitu kan? Betul. Jadi 8 km besok rest, 8 kilo lagi Ya. besok rest gitu. Nah, itu Oke. Januari jadi dapat 100 km. Iya. Nah, Februari
aku naikin lagi 125 km gitu. Oke. Maret 150, jadi naik terus sampai 400 km di Oke. bulan ke-9. Oke. Oh, Nah, oke. 400 km itu kalau di breakdown setiap minggunya aku lari 100 km per minggu. Oke, kenaikan yang progresif itu apakah berdasarkan teori atau itu sebenarnya program yang Cohensis bentuk berdasarkan kesadaran atas kemampuan diri sendiri? Waktu itu kayak challenge aja sih gitu. Oke. Jadi nggak terlalu belajar lari, nggak terlalu ini, ya challenge aja, bisa nggak saya men-challenge diri sendiri lari Jadi segini. nge-push badan. Bukan nge-push juga. Kalau 100 kilo per bulan itu kan sebenarnya gampang banget gitu. Kalau udah lari kalau udah lari teratur 3 bulan. Kalau udah lari teratur 3 bulan itu mudah sekali untuk Oke. mencapai Oke. Iya sih, 100 iya per sih. bulan gitu Betul, kan. Betul, betul. Ya, jadi kita mulai dari yang realistis, dari gampang dulu, tambah lama tambah susah nih. Nah, sesusah apa? Waktu itu sih aku men-challenge diriku sendiri sesusah 100 mingguan 100 gitu. Oh iya, Ya, tapi konsisten sekali gitu, gradual gitu. Oke. Nah, selain itu juga 2014 udah lari maraton, terus 2015 aku naik lagi 100 kilo gitu. Right. Mau lari 100 kilo bisa nggak gitu, akhirnya bisa gitu. Oke. Kemudian 2017 udah 200 kilo gitu, bisa nggak gitu. Nah, 2018 320 kilo. Ya, Nah, ya, lomba ya. paling jauh waktu itu ya 320 kilo itu di Tambora Challenge. Oh, iya. 2018. 2019 ya? Oh, 18, Betul. oke. Terus Oke. 2019-nya saya ikut lagi karena waktu itu kurang kena panas banget gitu. Jadi nggak bisa lari waktu 2018 itu. Tapi nggak Waktunya nyampe kurang heat stroke bagus. kan ya? Hampir heat stroke Hampir. waktu itu. Oke, oke, Karena oke. nggak terlatih, panasnya bisa sampai 44 derajat di sana. Ih, panas banget ya. Nah, terus mulailah aku lari siang-siang gitu. Maksudnya Oke. dari Membiasakan sana ya. membiasakan diri untuk menyiapkan lomba itu lagi gitu. Ketika ikut lomba itu lagi 2019 udah terbiasa lari panas, terus mingguannya juga lebih banyak. Terus akhirnya bisa menjadi juara pertama dan memecahkan course record 6 jam dari Right. dari merinding. waktu tahun lalu. Maraton itu ya. Betul, di 320 Yang kilo. 320. 320. Sesiang apa itu latihannya? Mulai jam berapa siang kok? Nah, itu ada cerita lucu tuh. Kan istriku kerja di Bank Indonesia Oh, oke. dan aku larinya di Monas gitu. Habis itu tiba-tiba temennya ada yang ngeliat itu ada orang gila yang lari siang-siang dari jam 9 sampai jam 10 muterin Monas gitu. Terus habis itu istriku lihat, oh itu suamiku. That's my husband. Minta maaf loh. Oh gitu. Betul, Dikasih tahu betul. sama teman istri ya. Iya. Cuman ya itu nggak setiap hari kayak gitu ya. Iya, Kayak iya. sebulan sebelum lomba di situ ya latihannya, sebulan iya. sebulan 2 bulan sebelum lomba sampai sebulan sebelum lomba kita biasakan panas-panasan gitu. Oke. Jadi hit aklimatisasi lah istilahnya I gitu. see. Oke. Jadi terbiasa sama Jadi panas terbiasa gitu sama ya. panasnya itu. Boleh tahu nggak sih jadwalnya seorang Cohensis? Karena pasti kan di yang lagi nonton sekarang nih Detikers banyak yang runner juga, apalagi sekarang running lagi hype-hypenya ya kok ya. Pingin tahu rutinitas Cohensis dari Senin sampai Minggu seperti apa? Sehingga Dimulai. bisa membentuk Sehingga bisa. Cohensis yang seperti ini Karena kan ya. pasti ada kesibukan lain juga kan selain lari Iya. gitu. Ya karena udah terbiasa lari ya, jadi jadinya udah nggak mikir lagi hari ini mau lari atau enggak gitu. Oh iya iya. Jadi betul. kayak sarapan Kebutuhan lah ya. ya, Heeh, iya. Jadi kayak sarapan lah, sehari lari 10 kilo gitu ya. Jadi ya udah kalau pagi nggak bisa nanti selesai pulang kantor jam 5 sampai jam 6 gitu. Itu jadwal saya lari gitu. Oke. Nah, dari Senin sampai Jumat kira-kira 10 kilo gitu. Habis itu Sabtu atau Minggu biasa long run minimal Iya. 20 kilo. Oke, salah Kak, satunya kan? Salah satunya. Iya, oke. Habis itu kalau Sabtu udah lari 20 kilo, Minggu rest gitu. Oke. Jadi biasanya lari seminggu 5 sampai 6 kali seminggu, 1 hari rest. Ada ST juga nggak? Strength training. Sayang training nggak pernah. Serius? Jadi cuma Wah, ini repetisi berlari doang. menarik Lari doang. nih. Kok bisa kuat? Soalnya biasanya para dokter-dokter di luar sana SPKO kan menyarankannya Sering training. strength training baru bisa long. Kayak dokter Maria bilang strength dulu baru strong dulu baru long gitu kan. Ya karena kalau aku mencoba strength itu bosen gitu. Aku suka lari tapi nggak suka strength gitu. Ya Oh, udah, oke. aku ganti strength dengan lari. Maksudnya karena
nggak karena sukanya lari ya udah lari aja, tapi lari pun bisa divariasikan gitu. Oke, Oke. lari santai, besoknya lari tempo atau Oh iya, interval split gitu. session ya. Sekali seminggu atau Oke. 2 kali seminggu gitu. Jadi diganti sama eh, yang intensitasnya lebih tinggi sehingga kita juga bisa membentuk otot di sana gitu. Oke. Bukan berarti nggak pernah strength gitu. Iya, 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 iya. Iya, di situ strength-nya. Iya. Strength trainingnya di situ. Betul. Sementara kalau aku kok lari misalnya terus kecepit dikit, suamiku bilang nggak pernah nge-gym sih gitu. Berarti aku ada jawaban sekarang. Kok Hensis nggak pernah strength training gitu? But you are not Cohensis. Iya lagi nggak jadi deh. Tapi kalau dari Cohensis sendiri mengevaluasi diri sendiri apa sih yang bisa yang di-share kunci dari bisa menjaga konsistensi dan kekuatan kaki itu? Iya. Iya, untuk motivasi jangka panjang ya paling utama gitu. Kalau karena aku kan kayak istilahnya dari tahun pertama aku lari, motivasiku kan aku pengen lari maraton, sehingga aku punya waktu untuk menyiapkan diri untuk lari maraton gitu. Oke. Kemudian tahun berikutnya naik kelas 100 kilo. Jadi aku punya waktu yang cukup nih beberapa bulan untuk menyiapkan 100 kilo gitu. Sama juga gitu untuk 200 kilo di 2017, Ya. 320 kilo di 2018 gitu. Sehingga motivasi jangka panjang itu yang bisa membuat aku konsisten untuk lari. Jadi visinya jelas gitu. Visinya jelas gitu. Juga apa ya kayak nggak ngambang gitu. Aku kebayang waktu 4 bulan pertama aku lari kan ngambang nih. Aku nggak tahu lari untuk apa gitu. Bosen kalau ngambang. Kan Iya, bener. nggak jelas gitu. Gak ada targetnya Nggak gitu ada ya? targetnya Iya, gitu. iya. Kalau targetnya jelas, aku pengen maraton, jadi jelas tuh targetnya gitu. That's why akhirnya memilih lari charity ini yang banyak ya tiap tahun ya biar untuk memasang target tiap tahun itu jelas gitu. Apakah itu juga jadi salah satu motivasi? Iya, jadi mulai 2017 aku ikut lari charity 150 km karena waktu itu aku pengen ikut lomba lari 250 kilo di Yunani. Oke. Yang harus mengharuskan aku untuk memenuhi kualifikasi gitu. Aku harus bisa lari 180 kilo minimal dalam 24 jam. Berapa? 100? 180 kilometer dalam 24 jam gitu. Jadi dari sana aku bisa kalau dikonversi 150 kira-kira aku harus bisa menyelesaikan di bawah 22 jam atau di bawah 21 jam gitu. Itu ada race-nya nggak? Ada lombanya. Namanya Spartathlon gitu. 250 kilo di Yunani dikasih batas waktu 36 jam. Oke. Nah, dari sana aku kan bisa mengukur diri, masih lama nih 24 jam nih. Kayaknya nggak cukup deh gitu. Istirahat dulu deh ya. Iya. Maksudnya ya coba tahun depan lagi bisa nggak ya akhirnya bisa lebih bagus 23 jam. Tahun depannya lagi bisa 22 jam sampai kayaknya waktu terbaik 21 jam gitu. Akhirnya aku ikut lomba 24 jam muterin trek lari itu 24 jam di Malaysia tuh. Akhirnya aku bisa memenuhi kualifikasi itu dapat 187 km waktu itu. Habis itu bisa daftar ikut lomba lari itu di Yunani dan menyelesaikannya waktu itu di tahun 2022. Right. Keren. Right. Muterin track bosen gak sih kok? Bosen banget tapi itu tadi ya. Jadi beda gameplaynya beda gitu. Iya. Bisa nggak kita mengatasi kebosanan itu gitu? Iya, Kalau benar. kita menjadikan itu challenge, apakah itu jarak ataukah itu kebosanan? Itu adalah challenge yang tersendiri gitu. Jadi bisa nggak kita nggak bosan untuk lari? Caranya gimana? Ya setiap orang unik caranya. Kalau Cohensis gimana caranya mengatasi kebosanan itu? nah Karena kayaknya nggak dengerin musik ya? nggak Iya, dengerin Nggak musik, pakai headset? nggak pakai headset Heeh. gitu. Jadi aku waktu itu ya di muterin trek lari. Jadi aku mencet lap di jamku gitu. Jadi Oke. setiap selesai satu putaran aku pencetin. Jadi aku tahu persis berapa Berapa- menit, berapa Oke. menit kemajuannya gitu ya. Betul. Jadi aku menjaga stabil gitu. Stabil. Jadi ngeliatin angka itu menjaga kebosanannya. Betul. Nyari Jadi kegiatannya itu. menjaga pace kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. kalau aku mau mengejar target, aku justru nggak boleh kecepatan, terlalu cepat gitu, pacing Iya. kan. Jadi pacingnya harus bagus gitu. Oke. Habis itu tantangannya juga nutrisi. Setiap 5 kilo aku harus makan karbohidrat yang cukup gitu. Sehingga harus disiplin sekali. 5 kilo selesai,
aku makan 5-10 menit, habis itu cukup makan, lari lagi 5 kilo, berhenti lagi. Oke. Terus setiap putaran pun aku memencet lap sehingga bener-bener aku tahu gitu pace berapa setiap putarannya gitu. Berarti nggak otomatis gitu ya kalau di jam ya? Enggak, Bener-bener terus manual. karena kita punya target kan, aku harus mengejar 180 km. Jadi 12 jam pertama aku harus mencapai 100 km, sehingga 12 jam berikutnya aku bisa mencapai targetku 80 km di 12 jam terakhir gitu. Right. Keren. Itu pembagian changnya gimana ya, Kohensis? Maksudnya kalau 10K kan, aku kan pernah 5K dan 10K ya. Maksudnya apakah sama teorinya? Slowing down di awal, lalu beberapa kilometer berikutnya harus yang lebih di-push lagi? Atau gimana kalau misalnya pelari ultra tuh Teorinya mirip-mirip, mirip-mirip ya? hanya waktunya aja diperpanjang gitu. Hanya jadi- waktunya aja, oke. Jadi untuk mencapai 100 kilo dalam 12 jam itu sebenarnya cukup pace 7. Hmm. Oke. Nah, tapi kita selalu tempted untuk lari lebih kencang dari seharusnya gitu. Iya. Jadi itu Pace harus 5. dijaga. Nah, itu justru nggak boleh pace 5 gitu. Iya, iya. Harus pace 6. Membatasi diri untuk nggak terlalu kencang. Jadi ambisius boleh tapi jangan Nggak realistis. Nggak realistis juga betul, betul, ya. betul. Jadi harus realistis, kemudian juga pacing itu lebih di bawahnya realistis lagi gitu. Kita harus konservatif. Konservatif artinya benar-benar menghemat energi karena ini kan lomba 24 jam. Ya. Aku benar-benar nggak boleh lari kencang gitu. Aku benar-benar menghemat mode hibernasi lah istilahnya ya gitu. Jadi menghemat energi banget, terus juga tracking asupanku selama 5 kilo sehingga aku bisa mencapai 100 kilo dalam 12 jam itu relatively comfortable gitu, masih punya tenaga untuk 12 jam berikutnya. Iya, Karena aku iya. harus mencapai 80 km. Aku mau bertanya dari sisi yang lebih awam lagi nih. Apa sih enaknya berlari jarak panjang sekali itu? Apa kenikmatan yang dirasa sama seorang Kohensis berlari sebegitu panjang? Nah, justru Jauh. untuk berlari panjang gitu, menurut aku kita harus suka dulu gitu. Nah. Gimana cara sukanya? Terjun mungkin, dulu. mungkin Dari gua sih yang enggak yang si pelari banget ini ya. Mungkin Capek ibaratnya duluan kalau gitu kalau ngebayangin. dianalogikan sama game gitu kan, ada game-game strategi yang waktunya panjang nih gitu, bukan game action yang sebentar aja selesai 1 jam 2 jam gitu. Oke. Kalau game strategi ini bisa terus-terusan main 6 jam, 12 jam Iya. gitu, sehingga sama juga kalau lari jarak panjang itu benar-benar kita butuh memikirkan strategi gitu, strategi nutrisi di water station setiap 10 kilo itu kita harus makan apa gitu, strategi pacing, seberapa kita menjaga pace kita gitu, itu strategi juga. Habis itu kalau lombanya berhari-hari bisa strategi tidurnya berapa lama gitu, sehingga membiasakan diri juga, bisa nggak kita di lomba tidur 2 jam setiap hari gitu selama 6 hari. Paling berkesan di mana treknya kok? Dari tempatnya. Paling terkesan kemarin yang terakhir aku September 2025 lomba di Itali 330 km Di mana tuh? di gunung di Itali dengan elevation gain 24.000 di sana. Keren. Ini ya Finish- video ini ya, finishnya- bukan? Betul, Finish betul. time-nya berapa Oke. kok? Suhunya berapa tuh kok? Ah, Suhunya finish time juga. 15 derajat. Oke. Itali lagi panas September ya waktu Iya. itu ya. Cuman agak berangin ya. Kalau lagi pagi gitu. Nah, itu sampai ketinggian 3.000 meter berangin banget kalau Berangin di banget tinggi. ya? Cuman terik gitu ya. Terik kalau siang terik. Iya. Kalau malam dingin sampai 15, tapi cuaca bagus banget waktu itu. Nggak ada hujan salju, nggak ada. Pas lari Cuaca ultra buruk. gitu pernah ngeliat hantu gak kok? Pertanyaan yang sungguh beyond. Makin kenceng Tapi, dong berarti. nggak, maksudnya kan kalau lari gitu kan ada masa-masa kita kayak Fata Morgana gitu misalnya kalau lagi cuaca panas gitu. Lo Awal-awal pernah mengalami kejadian-kejadian aneh gitu nggak? Awal-awal dulu 2014 baru lari-lari di gunung tuh, ya sempet iya. kayak gitu ya, mikirnya Oh, trail macam-macam. run ya? Trail run, Oh. di gunung gitu di atas kawah Bromo, ada angin kenceng, kayaknya ada yang ngikutin dari belakang nih. Ketika ngelihat belakang,
Lari juga? nggak ada orang. Oh nggak ada orang. Sendiri, Tapi berasa tengah ada yang malam. ngikutin. Berasa ada yang ngikutin gitu. Mungkin jejak kaki sendiri, tapi kita mikirnya udah macem-macem Iya, iya, gitu. iya. Faktor lelah juga barangkali ya. Betul, udah lelah, udah mikirnya macem-macem, udah takut juga gitu kan. Iya. Rutenya single track, kanan kiri jurang gitu. Jadi mikir macem-macem. Nah, tahun pertama terus tahun kedua sih udah biasa jadinya. Udah biasa ya. Karena setiap tahun ikut. I can run faster than you. Iya. Udah begitu soalnya. Ntar Jadi dulu nggak deh gue takut. Iya. lagi race. Kok boleh nggak di spill? Pasti banyak yang mau tahu juga nih. PB-nya seorang Kohensis tapi pengen lihat di handphonenya. Lagi bawa handphone gak? Kepo. Pengen ini ya motret lu ya. Iya. Gini nih. Personal best Kita tapi lihat detiker. ratusan kilometer, gila sih. Gila sih. Kalau makanan ada ini nggak kok? Ada makanan khusus nggak? Hari-hariannya. Makanan sih nggak ada yang khusus ya, sama aja gitu, Real sehari-hari food lah sama. ya, Iya. Cuman kalau abis long run, mungkin banyakin protein, konsumsi whey protein juga. Kalau misalnya long runnya udah 30 ke atas gitu, Iya. biar recovery-nya lebih cepat gitu. Kreatin juga ya. Eh, Atau enggak kok? Biasa whey sama BCAA itu Oh, BCAA. ya sehabis long run aja. Selain itu mah biasa gitu. Hmm. Terus banyak juga yang nanya makan atau minum apa sih bisa kuat ini? Iya itu pertanyaan semua orang ke pelari ultra. Termasuk suamiku juga itu makan apa ya si Kohensis ini? Iya. Pada kenyataannya nggak ada yang makanan yang bikin kita strong. Suplemen mungkin atau apa sih? Enggak. Ramuan gitu? Penunjang gitu ya. Nggak minum suplemen juga gitu. Minum jamu? Gimana caranya strong ya seminggu larinya 100 km setiap Iya, minggu. iya. Selama berminggu-minggu. Nah itu yang membuat kita strong. Saat belum bisa 100 ya kita mulai dulu dari 25 kilo per minggu gitu kan. Iya. Terus kita biasakan. Nah itu satu-satunya jalan untuk membuat kita lebih strong. Nggak ada makanan atau minuman yang bikin kita lebih strong. I see. Tuh dari orang pelari ultra aja langsung. Udah ketemu kok? Di follow up lah. Masih tetap kita pantau nih. Ya mungkin di Strava ya. Iya boleh di Strava. Lo berapa PB? Ih, ntar aja abis hamil gue tunjukin ya. Yang sekarang nggak usah Sekarang kan gue ditunjukin ya. endurance doang. Kalau istri lari juga kok? Istri biasa sepedaan. Oh, dia jarak cycling. jauh. Dia Oke. cyclist, tapi 2 tahun terakhir ini udah mulai lari juga jarak jauh juga. Anak-anak gitu. ikut lari juga kok? Anak-anak belum anak-anak. Belum ya? Belum dikenalkan? Atau udah sebenarnya? Nggak mau dikenalkan? Ya udah udah diajak olahraga dari kecil sih mereka, tapi mereka biasa memilih olahraganya masing-masing gitu. Oke. Pernah sepatu roda pernah, habis itu berenang. Gitu. Kalau lihat year in sportnya pasti ngeri juga nih. Kohensis. Jeng 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 jeng, drum roll. Tapi benar kan kau udah puluhan ribu kilo kan kau kalau dihitung-hitung semua dari Akumulatif 2013 gitu. Ya, sebenarnya setiap tahun dari Setiap tahun 2014 itu aku larinya 4.000 kilometer minimal tahun per ya? tahun gitu. Per 4.000 tahun, iya. Dari 2014. Dari 2014 So it's itu. 11 years already ya. Betul. Jadi udah 11 tahun ini ya rata-rata 4.000 misalnya kan bisa dikali Iya, iya. 44 ribu lebih lah ya, hampir 50 ribu sampai tahun ini. 24 ribu tuh dari mana? Dari Aceh sampai Mississippi. Kok random banget ya? Oke. Nah ini agak susah nyarinya sih. Karena semua PB ya? Wede. Gua nggak ngerti lagi. Nggak terlalu ngejar PB lagi. Oh iya? Iya. Karena dari 2014 kan aku lari maraton. Hmm. Waktu itu 3 jam 42 menit. Nah terus simple banget sih. Bisa nggak aku setiap tahun memotong 5 menit dari waktuku gitu. Yes. Dari 3 jam 42 menit aku potong lagi 3 jam 30 menit. Oh, oke. Terus tahun depannya lagi 3 jam 25 menit. Tahun depannya lagi 3.20. Aku potong terus sampai tahun 2022 2 jam 57 menit waktu itu aku lari di Boston Marathon. Masih ada target yang belum dilampaui kok? Nah udah sub 3 jam di maraton, abis itu nggak terlalu pengen ngejar waktu lagi lebih cepat. Nah mungkin mulai lebih jauh lagi gitu. Oh, oke. Jadi dari
dari 320 kilo dan 170 kilo di gunung. Makanya aku mencoba yang 330 kilo di gunung gitu kemarin. Kemudian kalau di jalan raya ya kebetulan diajakin lari charity 1.500. Sebelum yang jarak terjauh sebelumnya itu 320 kilo gitu. Jadi Lumayan jadi baru jomplang pertama ya. kali mencoba 4 digit gitu, Iya, lari iya. 4 digit yang Jakarta Bali tadi ya. Jakarta Bali, Iya, iya. lari amal. Tertarik race 5K, 10K atau sudah pernah sebelumnya? Kalau Karena 5K paling ngeri sebenarnya. Iya, 2014 dulu ya dulu itu masih berambisi mengejar PB untuk 10K gitu, 40 menit, 39 menit waktu itu. Jadi lomba 10K terus-terusan setiap minggu. Oke. Terus malah kena cedera plantar setelah 3 minggu plantar. berturut-turut gitu. Oke. Jadi lari jarak pendek itu intensitasnya lebih tinggi gitu. Jadi resikonya justru lebih tinggi lagi karena intensitasnya lebih tinggi gitu. Betul. Jadi bisa cederanya macam-macam tuh. Jadi bisa kena cedera kaki, untuk jantung juga otomatis dipaksa lebih kencang lagi kan gitu. Iya. Justru lari jarak jauh itu lebih aman karena kita lakukan dengan santai, zona 1, zona 2 gitu. Iya. Nggak akan kita Dengan push. santainya Kohensis bilang begitu ya. Jarak jauh tuh ratusan kilometer loh. Anyway, kita sebelum closing segmen ini, boleh nggak ajarin kita form lari yang bener gimana kok? Kita sambil Ini berdiri berdiri kali. berarti ya? Iya. Aman kah? Ajarin di awal aja gimana. Di mana nih enaknya? Yang PB-nya belum ketemu ya, Pak? Off the record aja nanti di Instagram di Detik Sore. Please enlighten us. Kohensis mungkin ngadep ke sini aja. Oh, atau ke sini ya biar kelihatan ya. Boleh kok. Apa yang harus kita tahu? Ya kalau untuk misalnya menyiapkan lari maraton ya biasanya di drive oleh knee drive kita gitu, oleh lutut gitu. Jadi lututnya diangkat gitu. Jadi benar-benar bukan ditolak ke belakang gitu ya. Jadi benar-benar dibawa oleh lutut knee drive ke depan. Sehingga kita larinya lebih efisien gitu. Jadinya ayunan tangan juga diperhatikan gitu. Terus cadence juga kita coba track cadence kita, bisa nggak kita optimumkan di 180 per menit langkahnya gitu. Jadi nggak boleh Panjang ya? Atau? justru stride-nya nggak boleh panjang-panjang biar kita menghemat energi gitu. Dengan pace yang sama kaki kita lebih rajin gitu istilahnya. Jadi frekuensinya lebih tinggi sehingga stride-nya nggak perlu panjang-panjang untuk mencapai pace yang sama. Sehingga dalam jarak yang panjang kita menghemat energi yang lumayan gitu. Semana aku tuh slide-nya. Nah, justru kalau iya, biasa aku nggak nge-tracking form ya, tapi nge-pacing gitu. Jadi misalnya lari maraton, aku jaga pacingku di 4:15 gitu. Sehingga bisa mencapai target waktu kurang lebih di 3 jam sampai 3 jam 10 menit gitu. Nah, justru aku membatasi stride-nya nggak boleh panjang-panjang justru. Tapi lebih rajin aja gitu, melangkah frekuensinya 180 setiap menitnya. Oke. Dan hip jangan mulai koyak. Betul, jadi Gini. Gimana kok coba? Koko yang lebih patut menjelaskan ini mah. ya istilahnya kita jaga postur kita tuh lurus gitu, lurus. Terus juga ayunan tangan. Habis itu kita jaga di cadence 180 step per menit. Mau dituruin? Kalau saya. Ya, paling penting sih pacing ya. Pacingnya gitu, 4:15 dengan sangat stabil. Otomatis kalau kita pace-nya stabil sama kayak mobil lah ya, kita jaga konstan kecepatannya sehingga hemat energi, hemat bahan bakar gitu. Oke, sepertinya cukup ya. Kok lu dengernya capek sih? Iya, kita dengar segala macam istilah tadi aja udah gemes duluan ya. Anyway kok, terima kasih banyak. Apakah kita berdiri aja kali ya? Berdiri aja. Boleh. Kok, ini terakhir sebelum kita tutup, kita punya tugas tambahan. Jadi Kohensis boleh bilang, misalnya kita nanti bilang Detik Sore, Kohensis boleh jawab dengan bilang nggak cuma hore-hore. Is that alright? Oke. Alright ya. Di sini kok.
biar kedengaran suaranya kita agak repot. Kita menyesuaikan. Makasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini, hari Senin yang berbahagia. Mudah-mudahan buat seluruh Detiker semua di samping dari semua bencana duka yang sedang kita terima di Indonesia. Mudah-mudahan tetap bisa jadi inspirasi dan selalu sehat dimanapun Amin. berada ya. Kini waktunya Eduardo Semarangkir pamit. Quincy pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Nah, cakep. Terima kasih Ko Hersis. Bye Detikers.